Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Lingkar Baca Nun ke-27. Alhamdulillah, dan 27 itu angka yang bagus ya. Jadi hari ini kita akan membahas tesisnya Mas Nuril yang baru saja lulus S2 dari Universitas Islam apa UI itu apa tuh Inter singkatannya Mas Nuril? Universitas Islam Internasional Indonesia. Islam Internasional Indonesia ya. Kalau saya guyoni beberapa teman di sana itu UI gitu. Ada UI, ada UII, ada UI gitu. Nah, kemarin itu biasanya di Lingkar Baca Nun kita membahas artikel atau bukunya orang. Tapi kali ini atau kadang juga ada di eh, pertemuan yang sebelum-sebelumnya itu seorang penulis membahas bukunya gitu ya. Nah, kali ini kita akan minta tolong Mas Nurul untuk sharing tesisnya. Nah, tesis itu judulnya adalah visual tafsir atau tafsir visual, di mana Mas Nurul di sini mengkaji itu sebuah kitab Qisosul Anbiya gitu ya, dan bertanya apakah ini bisa disebut tafsir dan seterusnya dan seterusnya. Nah, em, nanti kita minta Mas Nurul untuk memperkenalkan diri dari mana, kemudian dulu satunya di mana, rencana kedepannya apa secara singkat ya sebelum masuk kepada diskusi kita. Tetapi yang perlu saya tekankan sebelum itu atau yang perlu saya sampaikan sebelum itu adalah bahwa kita tidak akan apa ya obrolan kita hari ini tidak melulu terkait dengan isi atau presentasi Mas Nurul nanti tidak terkait dengan isi isi tesisnya secara umum ya. Mas Nurul tidak akan presentasi isi tesisnya, tetapi yang pengen kita belajar dari presentasinya itu adalah eh, begini, nanti Mas Nurul kita minta cerita bagaimana ceritanya tulisan-tulisan yang kita sharing itu ada dua artikel ya, satunya oleh eh, satunya oleh Bu Yohana Pink, satunya oleh Mbak Nafisatul Zahro tentang tafsir visual itu bagaimana itu memantik Mas Nurul untuk berpikir tema ini. Jadi apa tulisan-tulisan karya-karya yang memantik Mas Nuril untuk em, menulis tesis dalam tema ini. Jadi kayak apa yang bikin, oke, ting, semacam itu ya, kayak ada momen eureka gitu. Nah, kemudian pertanyaan apa yang muncul dalam pertemuan-pertemuan setelah bertemu dengan tulisan-tulisan ini? Kemudian cara jawabnya itu gimana sih? Itu dalam eh, tesisnya. Argumen utama tesis ini apa? Kemudian titik arti penting dari tesis ini apa? Terutama dalam kontribusinya terhadap perdebatan-perdebatan terkait dengan saya tidak tahu mungkin konsep tafsir atau konsep-konsep yang lain. Nah, kita harapkan Mas Nuril presentasi dalam waktu 30 menit. Biasanya dalam lingkar baca nun kita memberikan waktu yang cukup generous kepada presenter atau pemantik ya untuk presentasi biasanya sampai 45 menit 1 jam. Tapi hari ini kita mencoba untuk memberikan Mas Nuril waktu 30 menitan. Nah, setelah itu silakan teman-teman bisa bertanya, bisa mengulik em, apa namanya artikel yang kita bagi, dua tulisan, satu chapter, satu artikel jurnal ya. Nah, kemudian juga kalau mau bertanya tentang konten atau temuan-temuan dari Mas Nuril juga silahkan. Demikian pengantar dari saya, Mas Nuril silahkan ya dalam waktu 30 menit untuk memantik kita, memantik rasa ingin tahu kita terhadap topik ini. Tapi sebelum itu saya minta Mas Nuril untuk memperkenalkan diri dari mana S1-nya, duanya apa kita tahu ya dari UII, kemudian rencana ke depan bagaimana. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah jelas semuanya. Apakah sudah jelas, Bu Lin? Sudah Oke, aman berarti ya. aman. Baik, terima kasih Bu Lin dan teman-teman Ayat serta Lingkar Bacanun yang udah memfasilitasi serta Pak Muzi ya, salah satunya yang sudah memfasilitasi agar eh,
diskusi agar pemikiran saya nih dibawa ke diskusi umum gitu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nuril Fauzan. Saya dulunya S1 di Quran Tafsir di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu kemarin baru saja lulus di S2 dari Universitas Islam Internasional Indonesia dan sebenarnya masih ada status lain ya di Universitas Edinburgh yang dual degree MSc Globalized Muslim World. Tapi karena belum graduated, jadi saya belum bisa apa namanya masih at least masih mahasiswa ongoing gitu jadinya. Dan untuk kedepannya masih masih apa namanya masih karena masih momen desintegrasi ya baru pulang juga, tapi akan cari peluang-peluang untuk cari kerja dulu sekitar 1-2 tahun. Mungkin nanti kedepannya niatnya terus untuk lanjut ke studi yang lebih advance ya tentunya S3 PhD dan insya Allah pengen masih ngebahas tentang problematika-problematika tafsir dan Quran, sebagaimana ya sebelumnya juga Quran tafsir. Nah, jadi pada kesempatan kali ini di situ sebelumnya di pembahasan di flyer yang disebarkan itu kan when image speak ya. Cuman ada revisi dari saya karena itu sebelumnya adalah judul yang belum direvisi. Nah, ini adalah judul yang sudah direvisi dan sudah optimalisasi lah ibaratnya ya. Dan judulnya adalah At-Tafsir Bisurah, Visual Exegesis and the Quranic Image Nexus in the Persian Illustrated Manuscript of Ishaq Ibrahim An-Nisapuri Qisasul Anbiya, manuscript 18578 British Library. Baik, langsung saja dan ini adalah sekilas ya selaras tentang ilustrasi yang terdapat dalam manuskrip tersebut. Kita sudah tahu kalau misalnya dari gambar tersebut ada kisah Ibrahim dan Ismail. Ya, baik. Nah, eh, pembahasan pertama akan saya mulai dari bagaimana literatur-literatur yang saya temukan itu membuat dan membawa saya untuk berpikir dan memformulasikan sebuah research problem atau pertanyaan yang lead ke penelitian saya gitu. Jadi eh, pertemuan itu pertamanya karena misalnya karena saya bertemu dengan tulisan Mbak Zahro dan Bu Johanna Pink gitu yang keduanya ngebahas tentang bagaimana sebuah penafsiran dari ayat itu bisa diadaptasikan, bisa ditransformasikan menjadi sebuah medium yang lain gitu. Yang dimana medium di sini adalah medium visual, medium ilustrasi, ya, yang kita lihat visible gitu, bisa bisa kita terka lah maknanya gitu. Nah, di sana mereka memberikan terminologi visual tafsir. Nafisatul Zahra memberikan terminologi visual tafsir pada tahun sekitar 2016-17, lalu diikuti disusul oleh pembahasan Joanna Pink pada tahun 2018-2019 pada bukunya yang berjudul Muslim Quranic Interpretation Today. Di bab 3 itu ada tentang media and communication today. Nah, di situ Bu Joanna Pink memberikan terminologi yang mungkin cukup kurang lebih sama lah ya tentang tafsir in pictures gitu yang ya tentunya involve rendering Quran jadi merender Quran apa namanya interpretasi Quran secara visual dan biasanya bagi mereka itu dihadapkan ditujukan kepada audiensi-audiensi muda gitu audiensi anak-anak gitu dan ya juga biasanya terkadang mereka juga raise classical Quranic narrative biasanya mengangkat tema-tema klasikal Quranic naratif. Jadi kisah-kisah klasik Quran, kisah-kisah umat terdahulu kadang juga diikut sertakan meskipun nggak melulu ya, karena ada juga yang ayat Quran yang dikontekstualisasikan. Nah, itu pertama dan eh, terminologi ini serta praktik untuk memvisualisasikan Quran menurut Bu Johanna Ping dikatakan bahwa itu adalah sebuah inisiasi baru yang pada titik mulanya diinisiasikan oleh Tontowi Jauhari pada kitab Al-Jawahir kalau nggak salah ya yang tentangnya kitab intinya yang tentang penafsiran ilmiah saintifik itu yang di mana di dalamnya ada ilustrasi-ilustrasi yang dijadikan suplementari interpretif dari penafsiran ilmiah Tontowi Jauhari misalnya dalam beberapa cases gitu misalnya Tontowi Jauhari ini eh, meng- membutuhkan ilustrasi tentang burung, maka dia akan menginput-input gambar burung di situ.
Dan itu yang sebetulnya jadi concern Bu Johanna Ping. Dan menurut Johanna Ping itu adalah sesuatu yang innovation that had not existed before gitu. Jadi visual dimension itu sebelumnya nggak pernah ada gitu, kecuali ya di periode modern gitu. Dan ya pendapat ini bisa kita lihat juga dari pendapatnya Majid dan Esgar pada bukunya yang membahas tentang review tentang kitab Al-Jawahir tersebut. Dan sebetulnya Majid dan Iskar tidak terlalu apa ya delving more, nggak terlalu menyelam ke dalam lah dalam hal ilustrasi, cuma dia memberikan satu informasi penting tentang ya bahwa ilustrasi yang digunakan hanya sebagai suplementari interpretif gitu. Nah, setelah itu apa objek kajian yang dianalisa oleh baik Zahro dan Joan Aping adalah tafsir Juz Amma for Kids karya Abdul Mustaqim gitu yang di dalamnya lebih merupakan penafsiran ayat-ayat Juz Amma yang dikontekstualisasikan lebih kepada periode modern gitu. Misalnya kalau ngambil contoh di gambar yang saya berikan itu kan ada gambar misalnya itu dalam penafsirannya adalah penafsiran surat Al-Humazah gitu. Dan itu kan lebih ke dari landscape-nya, dari bentuk miniatur, dari bentuk warna dan lain sebagainya, kostum itu merupakan ya tentunya itu adalah kontekstualisasi kehidupan modern gitu. Nah, dari situ saya berpikir gitu, kalau misalnya Bu Joanna Ping berpikir gitu misalnya, oh ini cuma ada di periode modern nih, nggak ada mungkin. Nah itu memantik pertanyaan kepada diri saya, mungkin nggak ya hal kayak ini sebenarnya udah dipraktikkan dari lama, cuman belum apa namanya belum diperkenalkan atau belum dalam bentuk yang baku seperti kitab tafsir gitu. Mungkin nggak ya sebuah ayat itu ditafsirkan menjadi sebuah ilustrasi dan praktik ini sebenarnya sudah ada lama gitu. Dan itu pertanyaan pertama saya yang muncul. Lalu hal ini juga menambah eh, pemikiran saya ketika saya membahas tentang bagaimana Quran antara integrasi Quran dan relasi Quran dengan penafsiran itu kan biasanya involve some things like eh, misalnya ya sesuatu yang ibaratnya tekstual gitu. Kajian teks gitu dan eh, biasanya resepsi Quran direlasikan diaktualisasikan biasanya dengan ya kaligrafi, Quran illuminasi Quran atau misalnya dalam medium lain gitu. Misalnya penerapan kaligrafi dalam amulets atau talisman gitu. Misalnya dalam pedang atau misalnya dalam bangunan dan lain sebagainya. Dan ya dari sini ya saya terpantik juga apakah resepsi Quran juga misalnya dari yang periode modern tadi sebenarnya sudah ada di periode klasik dinasti-dinasti Islam gitu. Nah, dari situ saya mencoba nge-track tuh bagaimana perkembangan seni-seni yang eh, berkembang dalam dunia Islam, terutama dalam produk-produk kebudayaan dinasti-dinasti Islam gitu. Nah, di sini saya temukan Persian Illustrated Manuscript gitu. Jadi Persian Illustrated Manuscript ini banyak berkembang awal mulanya dari Ilkhanid period gitu. Sampai berkembang makin peak di era Safawi. Terutama di era Shah Tahmasp itu di periode kedua Safawi itu menandakan paling puncak tingginya illustrated manuscript. Jadi illustrated manuscript adalah manuskrip yang diilustrasikan. Jadi ada teks di situ, ada ilustrasi di situ. Nah, dan ada nama karyanya paling paling terkenal, paling tersohor Shahnameh itu atau Book of Kings tentang kisah-kisah kerajaan Persia dan king raja-rajanya gitu. Nah, setelah saya track lebih jauh ternyata kajian Persian Illustrated Manuscript ini makin diverse cabangnya dan salah satunya temu dalam bagian Kisos Al-Anbiya atau kisah umat-umat terdahulu atau dan kisah kenabian. Dan ketika saya mencoba menganalisa mendapatkan bahwa Kisah Al-Anbiya ini kan 25 nabi yang di dalam dalam manuskrip itu ada 25 nabi yang mana kalau kita ngelihat eh, proses bagaimana 25 nabi ini terformulasikan kan itu kan dari eh, apa namanya terminologi-terminologi yang muncul dalam Quran gitu. Nah, oleh sebab itu, maka dari sini saya mencoba membuka manuskrip tersebut dan melihat apakah ya sebenarnya ini apakah ini tok kisah Nabi aja gitu atau misalnya ada sebuah integrasi Quran gitu, ada Quran dan ayat atau ada interpretasi di dalamnya dan ketika saya mencoba melihat ternyata ada di situ. Maka dari situ terformulasikanlah ide-ide saya untuk
memformulasi pertanyaan dari excerpt tersebut. Nah, dari tadi misalnya tentang kontemporary tafsir visual, yang mana tafsir visual itu hanya ada pada periode modern, atau pertanyaan saya tentang bagaimana sih praktik ini pada periode klasik, atau misalnya yang terakhir ya gitu kayak misalnya tentang eh, nanti ini akan nyambung ke signifikansi ya, lebih ke bagaimana ternyata Quranic reception itu lebih banyak pada hal-hal yang bersifat ya non miniatur gitu, non ilustrasi, maksudnya lebih ke ilustrasi yang bersifat anikonik gitu. Seperti misalnya tadi tuh eh, eh, misalnya Pak kaligrafi, Quranic illumination, and etc. gitu. Dan dua pertanyaan muncul dalam benak saya, terutama pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ini ada pertanyaan major dari tesis saya. Jadi pertanyaan terakhir itu bagaimana ilustrasi itu menjadi sebuah hermeneutical agent gitu. Bagaimana sebuah ilustrasi itu bisa menafsirkan ayat-ayat Quran, terutama dalam kasus manuskrip yang saya kaji ini kasus manuskrip Anisapuri Qisasul Anbiya gitu. Dan pertanyaan sebelumnya itu bagaimana integrasi bahwa antara Quranic verses dan illustration occur in the illustrated manuscript. Jadi lebih mengkaji bagaimana sih, oh saya ingin mengkaji dulu tuh bagaimana bentuk-bentuk integrasinya, bagaimana bentuk poin-poin yang terjadi, bagaimana bentuk relasi yang terjadi antara sebuah ayat, sebuah teks, narasi, dan sebuah ilustrasi yang nantinya bakal nyambung ke pembahasan terakhir saya. Jadi seperti itu awal mula bagaimana eh, kajian Nafisatus Zahro dan kajian dari John Napping membuat saya untuk sampai ke pertanyaan ini gitu. Dan mohon maaf sebelumnya karena yang saya berikan itu adalah eh, dua 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 tulisan yang ibaratnya menjadi pijakan awal saja gitu. Tidak mungkin tidak bermain banyak-banyak setelahnya. Cuman ya itu influence saya dalam penulisan ini. Ada beberapa tulisan lain juga yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk mengkaji tersebut, ada beberapa analytical tool yang saya gunakan, terutama metodologi ya. Tentu ini kualitatif approach, karena saya mengkaji tentang teks dan lain sebagainya. Cuman di sini ada kajian khusus spesifik dalam Qisasul Anbiya Ishaq bin Abraham Nasyapuri yang saya temukan di British Library London waktu itu. Dan untuk pertama, ketika saya menanyakan tentang integrasi antara Quran, teks, narasi, serta ilustrasi, saya menggunakan metodologi naratif teori dari Tresan Todorov gitu. Di sini ada 5 stage narrative structure, equilibrium, disruption, recognition, repair, and new equilibrium. Di sini saya ingin melihat bagaimana baik itu ayat-ayat Quran atau ilustrasi tersebut menempati poin-poin penting yang ada pada Todorov naratif teori tersebut. Ya, nanti akan kita lihat gitu bentuknya. Yang kedua, untuk menganalisa gambar, pisau analitik yang paling saya gunakan adalah two order signification dari Roland Barthes. Nah, ini kan kajian enggak ya. Dan di sini ada dua sebenarnya proposal dari dia, denotation dan connotation. Nanti akan dari dua itu membutuhkan menjadikan myth gitu. Nah, ini nanti bentuknya kayak gimana nanti akan kita bahas. Nah, terakhir ada dua juga framework tambahan yang saya gunakan, yaitu ada Crash Van Leeuwen Visual Grammar and Vector Image. Yang ini kajian yang ibaratnya semiotik sekali ya, karena saya membahas bagaimana gambar-gambar itu memberikan makna-makna. Jadi saya menggunakan Crash and Van Leeuwen Visual Grammar and Vector Image. Dan ada juga Mitchell's Image as Quasi Object. Nah, ini nanti juga penting karena ini yang menjadi framework utama saya ketika saya ingin bilang bahwa gambar itu bisa berfungsi sebagai interpreter dari ayat Quran. Nah, kita lanjut. Jadi itu ada 4 ya titik metodologinya. Nah, kita dari mulai pertama ini di sini ada dalam kajian Ibrahim ya, kajian Nabi Ibrahim yang saya fokuskan di sini. Saya memilih kajian Ibrahim dan Ismail karena pertama signifikansinya adalah Ibrahim itu adalah the father of prophets. Selain itu karena ya banyak eh, rentetan cerita kisah-kisah yang ibaratnya majestik gitu dalam kisah kenabian Ibrahim, salah satunya yaitu eh, penyembelihan Ismail. Nah, di sini dalam kisah yang terdapat di manuskrip tersebut ada 5 ya yang saya petakan gitu. Dan semuanya misalnya dari equilibrium. Equilibrium itu adalah harmoni. Jadi keadaan awal ketika tidak ada apapun, dan di sini ketika keadaan Ibrahim itu menyenangkan gitu. Dia diberitahu bahwa ada
informasi bahwa kedua anaknya lahir gitu. Dan di sini ada suplementari, di situ ada ditekankan ayat Quran gitu. Yang termasuk di sini ayat Ibrahim ya, ayat 39 dan Ibrahim ayat 37. Nah, di situ menandakan equilibrium. Sedangkan pada yang disruption itu ada tentang datanglah periode di mana periode yang disruption gitu. Jadi kayak memberikan masalah gitu. Jadi di situ ada perintah untuk menyembelih Ismail. Dan di situ masih ada ayat Quran yang sebagai ancor poinnya gitu. Dan ayat Quran yang dimaksud itu ayat surat Ibrahim ayat 102. Setelah ada ayat itu, di recognition adalah periode di mana permasalahan itu sudah dianalisa dan adanya negosiasi gitu. Dan di sini ada dialog antara ayah dan anak Ibrahim dan Ismail tentang ya mimpi dan lain sebagainya gitu. Dan itu masih anchor pointnya masih kisah surat Ibrahim ayat 37 surat 37 ayat 102. Dan terakhir ada dua, ada repair dan new equilibrium. Repair itu adalah ketika masalah sudah diselesaikan, di mana masalah ini diselesaikan ketika kisahnya mencapai klimaks di mana penggantian Ismail dengan sebuah seekor hewan gitu, seekor kambing atau domba. Yang terakhir adalah new equilibrium itu kayak ibaratnya kembali keadaan awal, kembali keadaan harmoni di mana adanya spiritual reflection. Nah, peran ayat Quran dan ilustrasi pada saat ini, ketika saya lihat adalah Quran, ayat Quran menjadi anchor point, menjadi theological point yang menandakan adanya sekuensi dari pemetaan-pemetaan kisah dari Todorov teori naratif teori ini. Cuman Quran itu tidak hadir di kedua periode akhir. Nah, karena ketidakhadiran ini tentunya harus ada yang menggantikan peran hilangnya ayat Quran tersebut. Jadi apa yang menggantikan di sini? Ada dua. Yang sub itu adalah teks narasi, yang paling utama adalah ilustrasi. Jadi tadi kan kita udah kasih spoiler tuh, gambaran bagaimana Ibrahim atau Ismail digantikan dengan seekor domba gitu. Nah, kita pada repair itu ternyata ini sama nih. Nah, yang membuat saya apa namanya, maka itu menggantikan peran ayat Quran yang hilang gitu. Apa yang hilang di sini? Ayat Quran dari eh, surah As-Saffat ayat 103 sampai 111 di mana ya ceritanya tentang penggantian Ismail dengan seekor domba gitu. Nah, dan inilah yang saya maksud ketika saya ingin bertanya, oh ternyata antara ayat Quran, antara teks dan antara ilustrasi itu saling memberikan relasi ya, saling mengisi satu posisi yang ditinggalkan satu sama lain. Yang dimana ilustrasi ini menempati poin utama sebagai anchor utama gitu dalam periode terakhir gitu, yaitu dalam periode repair and equilibrium gitu. Jadi apa namanya di sini selain misalnya sebuah ilustrasi itu bisa menafsirkan ayat Quran yang hilang, dia juga bisa menggantikan titik anchor point pada ayat Quran yang hilang tersebut. Begitu maksud saya. Jadi dan ini juga unik karena dalam manuskripnya kita dapat lihat misalnya ini ilustrasinya ditaruh di akhir ya. Jadi ada momen di antara momen sampai momen ilustrasi ini sebagai momen klimaks gitu. Jadi pembaca itu terasa tergugah dalam ketika membaca page per page sampai akhirnya menuju momen terakhir, yaitu di mana momen anchor point terakhir, yaitu momen penggantian Ismail dengan domba yang diilustrasikan oleh gambar. Jadi seperti itu. Pertanyaan pertama dianalisa melalui Todorov teori sehingga menghasilkan bahwa gambar itu mengisi poin-poin yang ditinggalkan oleh ayat sekaligus menginterpretasikan ayat tersebut. Nah, cuman ketika saya bilang bahwa ilustrasi bisa menginterpretasi Quran, itu gimana caranya? Kan ya gimana sih cara kamu dapat pendapat tersebut gitu. Nah, untuk menganalisa gambar, nah itu eh, sorry, itu adalah pemaknaan tersebut, argumentasi itu haruslah kita capai ketika kita sudah menganalisa makna dari gambar gitu. Dan bagaimana cara menganalisa makna dari gambar? Maka kita menggunakan metodologi semiotik gitu. Dan di sini kita lihat sebenarnya banyak sekali ya, ada banyak sekali analisa yang dapat kita dapatkan ketika menganalisa sebuah gambar ini gitu. Misalnya gitu, dari yang saya lingkari itu kan ada gambar api gitu. Itu kan
Ini kita, nah ini mulai namanya visual exegesis di sini. Lebih, tapi visual exegesis lebih ke secara umum, belum secara apa yang hubungannya dengan Quran. Nanti akan saya jelaskan. Nah, terus di sini ada gambar api gitu. Api di sini dalam kebudayaan Persia, terutama dalam kebudayaan Persian manuskrip, biasanya apa namanya diidentikan dengan api kenabian, ya, api kenabian, api yang ibaratnya blazing fire gitu. Terkadang ada juga yang menggunakan cahaya putih. Jika kalian misalnya nanti berkesempatan untuk membaca namanya The Praiseworthy One, itu adalah salah satu kajian ekstensif tentang ilustrasi Nabi Muhammad dalam perjalanan budaya Persia. Nah, itu ada Nabi Muhammad yang digambarkan veil gitu. Jadi ada kayak penutup ke mukanya dengan tulisan ya Muhammad gitu. Dan ini adalah dan nabi-nabi juga digambarkan serupa gini. Cuman kita lihat di sini ada kekhasan khusus gitu dari budaya lokal, dari budaya Persia yang banyak terinfluence gitu sehingga gambarannya ya jelas. Misalnya garment atau pakaian yang digunakan adalah pakaian-pakaian yang menunjukkan itu adalah sebuah pakaian elit gitu, pakaian elit dari patron-patron yang ada di dinasti Persia. Maksudnya ada dinasti Safawi misalnya seperti itu. Nah, itu ada gambar malaikat yang membawa dan menggantikan Ismail yang duduk di bawah dengan sebuah domba. Nah, itu kan terlalu umum ya. Apa nggak ada kaitannya sebetulnya dengan kajian Quran gitu? Maksudnya apa sih yang bisa terkait gitu? Kamu jangan ngarang-ngarang aja gitu. Nah, kalau pendapat saya adalah, nah di sini ada tiga tokoh penting ya, dan ini adalah tiga interaksi yang penting. Maka di sini harus saya tekankan bahwa yang bisa menjadi yang bisa menjadi interpreter Quran haruslah vector image. Apa itu vector image? Vector image itu adalah image yang menggambarkan sebuah interaksi di dalamnya. Jadi ada pergerakan, ada gerakan yang ditimbulkan oleh misalnya dalam miniatur tersebut gitu. Misalnya di situ ada gambar Ibrahim yang menengok ke atas, ada misalnya Ismail yang duduk, ada juga malaikat yang turun ke bawah membawakan seekor rem gitu, seekor domba. Ini kan adalah pergerakan-pergerakan yang ketiganya saling interaktif gitu, saling menunjukkan relasi. Dan itu adalah makna yang ibaratnya kita lihat itu adalah suatu makna yang denotatif. Denotatif dalam terminologi Barthes itu adalah makna yang literal, makna yang jelas gitu, yang dapat kita tangkap gitu. Kita udah tahu, oh ini maksudnya gini, ini gini, gini. Nah, ternyata ada makna kultural, makna yang sudah terintegrasi dengan makna-makna kultur gitu. Dan misalnya kita bisa asosiasikan misalnya dengan makna-makna yang terhubung dengan baik itu dinasti Safawi atau atau misalnya karena ini tentang Qisasul Anbiya, maka dan ayat-ayat Quran, maka relasinya adalah kepada ke ya misalnya dalam diskursus-diskursus Islam gitu misalnya. Misalnya contohnya misalnya Ibrahim menangkap ke atas adalah bentuk submisi dari Ibrahim yang apa menunjukkan obedience, ketaatan kepada Tuhan. Atau misalnya Ismail yang duduk itu adalah sifat khudu yang humility dan sincere terhadap perintah Tuhan. Atau misalnya yang malaikat turun itu adalah divine intervention, bentuk intervensi Tuhan terhadap manifestasi simbolis ya misalnya karena ketaatan dari baik Ibrahim dan Ismail gitu. Nah, itu adalah makna-makna kultural atau makna-makna konotatif, yang makna konotasi gitu ibaratnya yang muncul dari makna gambar-gambar tersebut. Lalu kalau misalnya membahas Bart, kita tidak lupa kita membahas tentang adanya myths. Itu jadi kayak suatu nilai kepercayaan yang muncul dari pemaknaan-pemaknaan tersebut gitu. Misalnya karena di sini misalnya myth yang muncul adalah sacrifice is the supreme trial of faith because it demands the subordination of the self-revelation and return divine grace assured. Jadi ya pengorbanan itu adalah bentuk kepercayaan yang paling tinggi gitu, yang mana nanti misalnya kalau dia pengorbanan tersebut dilakukan ya maka akan digantikan dengan divine grace gitu, dengan eh, intervensi Tuhan, dengan dikasih hadiah lah ibaratnya sama Tuhan, jadi seperti itu. Nah, bagaimana ini dikaitkan dengan tadi misalnya ayat-ayat Quran yang mungkin bisa dibilang sebagai sorry, tentang medium interpretif terhadap ayat-ayat Quran gitu, terutama ayat-ayat surat As-Saffat 103 sampai 111. Nah, di sini makna-makna yang tadi muncul
dapat kita lihat keserupaannya misalnya dalam bentuk tafsir-tafsir klasik yang baku gitu. Misalnya kayak seperti denotatifnya jelas ya. Misalnya dalam Al-Qurtubi menunjukkan bahwa ternyata makna ada anaknya itu ternyata di tied up itu diikat dan duduk gitu sesuai dengan gambar gitu. Dan denotatifnya yang lain misalnya ternyata ada malaikat yang turun tuh di sini bisa dilihat kita lihat pada jalan lain atau al-alusi gitu. Dan pada terakhir misalnya konotatif myth, pembuatan mitos terakhir, sacrifice is the supreme trial itu kita bisa lihat misalnya dalam tafsir Muqatil bin Sulaiman serta atau Bari. Jadi di sini memang ya saya agak mungkin terbilang terlalu apa namanya mencomot gitu dari pendapat-pendapat tafsir gitu tanpa memilah-milah. Cuman di sini yang saya maksud adalah ternyata ya ilustrasi tersebut maknanya bisa sama dengan apa yang muncul di tafsir gitu. Dan inilah yang akhirnya membawa saya ke pendapat dari Michels gitu, picture as quasi object. Jadi gambar atau ilustrasi itu adalah sesuatu yang sudah distigmatakan dengan personhood gitu. Jadi dia bisa gambar itu bisa menjadi seorang personifikasi gitu. Jadi karena dia udah punya personhood, udah animation, udah exhibit both physical and virtual bodies. Jadi makna-makna yang muncul dari gambar itu kan sudah terpatri sama kita. Jadi seakan-akan gambar itu ingin ya dalam frasa Mitchell untuk sebuah otoritas interpretif untuk kepada si pembacanya untuk mendapatkan pandangan yang memahami kisah kenabian yang pada ayat As-Saffat 103 sampai 111 itu terjadi. Jadi seperti itu. Dan inilah yang disebutkan sebagai visual tafsir. Jadi di mana ada meaning making di situ dari gambar yang kita kita perlihatkan gitu. Yang Mas Nuril sekitar 7 menit lagi ya. Oke, siap-siap. Wah, dan apa yang tidak bisa dijelaskan oleh teks misalnya, kayak misalnya, oh ternyata landscape yang terjadi pada gambar itu seperti itu. Misalnya ternyata gambar itu menunjukkan banyak proses penggantian gitu. Misalnya, oh ternyata malaikat turun, atau misalnya anaknya tied up gitu. Dan walaupun ya ibaratnya eh, ya, walaupun ibaratnya ini dengan hanya satu gambar gitu. Jadi ada banyak mana yang kita bisa dapatkan. Nah, itu kan bentuk meaning making ya atau interpretif. Sehingga itulah yang membuat saya berargumen bahwa ya apa namanya sebuah ilustrasi itu adalah bisa berperan sebagai medium interpretif. Dia seakan-akan dia bisa menjadi sebuah penafsiran terhadap ayat atau bisa juga bahkan kalau misalnya kita mengambil dengan terminologi Mitchell tadi, dia bisa jadi sebagai sebuah mufasir ya. Di mana mufasir itu kan kalau misalnya kita tarik secara fasaro itu kan al-fasr wal bayan, tafsir itu kan al-fasr wal bayan ya untuk membuka makna, untuk menjelaskan gitu. Dan ya ini sudah dilakukan oleh sebuah gambar gitu. Yang mana sehingga dapat kita asumsikan Qisasul Anbiya manuskrip tadi adalah sebuah multimodal teks. Apa itu multimodal? Multimodal adalah sebuah teks yang bisa dibilang adalah teks yang bergerumul dengan banyak-banyak fitur gitu. Misalnya kayak ada teksnya, ada visualnya, ada ilustrasi, ada poin-poin penting lainnya. Itu adalah namanya multimodal. Dan tentunya apa yang bisa menjadi eh, sebuah gambar dikatakan bisa menginterpretasi ayat Quran adalah haruslah menurut saya adalah harus ayat yang harus gambar yang bersifat vector image. Jadi ada interaksi di dalamnya yang memberikan makna interaksi tersebut kepada kita sehingga makna itu bisa eh, dijadikan makna interpretif dari ayat-ayat Quran. Terutama dalam kisah Ibrahim tadi ayat surat As-Saffat 103 sampai 111. Meskipun ketidakhadirannya itu kita bisa bilang bahwa maaf bahwa emang ayatnya tidak hadir dalam kisah tersebut. Cuman kalau kita misalnya analogikan dengan hal yang serupa, maka dia bisa memberikan makna interpretif. Juga mengisi kekosongan ayat-ayat tersebut dengan anchor sebagai anchor point atau theological point gitu. Dan ini yang terakhir saya bilang bahwa pendapat saya tersebut tidaklah bisa saya artikulasikan tanpa adanya Mitchell's concept of what picture want, apa yang eh, inginkan, apa yang sebuah gambar itu inginkan. Jadi kita di sini memposisikan sebuah gambar itu bukan sebuah
objek tapi sebagai subjek karena dia yang memberikan makna gitu karena dia memberikan makna dari ayat-ayat Quran gitu di ya dia sebagai hermetik agent ya dia demand particular reading ya dia demand kita untuk membaca gitu apa yang terjadi pada dia gitu apa yang terjadi pada dia apa misalnya kisah Nabi apa yang kita visualisasikan imajinasi dari kisah Nabi tersebut yang seperti itu ya misalnya jadi sebenarnya walaupun meskipun ini agak berbeda ya dengan apa namanya approach yang dilakukan Joanna Pink dan Nafisatuz Zahro yang mereka yang mana kalau mereka kan mengkajinya tafsir juz amma per se gitu. Kalau ini kan mungkin saya coba cari yang serupa misalnya kayak juz amma gitu tafsir juz amma dan itu agak susah ya ngetracknya dan menurut saya belum ada sampai sejauh ini penemuan saya kecuali dalam illustrated manuscript dan legitimasi saya mengkaji ini adalah pertama karena ya adanya ayat Quran dan ilustrasi tersebut yang memberikan relasi satu sama lain gitu yang dalam terminologi Nafisatuz Zahro dan Bu Joanna Pink kan misalnya ayat ditafsirkan oleh gambar ya seperti itu jadi serupa lah ibaratnya dan ya dan inilah sampai ke bahan signifikansi tulisan saya ya. Pertama ini ya tentunya ini karena saya ngebahas tentang ilustrasi maka di sini akan apa namanya memberikan perhatian penting pada bagaimana kajian Quran itu mempunyai dimensi lain gitu, dimensi Quranic reception yang lain gitu yang mungkin kita bisa bahas ya tidak hanya dalam classical period mungkin di periode modern pun sudah banyak buku-buku yang tersebar gitu. Mungkin kita bisa mengkaji juga kan dari situ bagaimana sih resepsi-resepsi penulis gitu dalam eh, membuat memvisualisasikan kisah-kisah klasik menjadi suatu ilustrasi yang ibaratnya jauh berbeda, ibaratnya imajinatif lah dan seperti itu. Dan ya, yang biasanya terpaku sama teks, kajian tafsir, dan mediumnya sekarang sudah banyak. That visual exegesis open up new dimension of discussion that is considered contemporary dan bisa dibilang sebagai kontemporer gitu. Dan selain itu eh, dalam kaitannya dengan Islamic art kajian saya ini sebenarnya agak mendobrak ya beberapa pemahaman umum tentang Islamic art. Saya mau bilang bahwa Illustrated Manuscript Persia ini adalah hasil karya budaya Islamic art gitu. Karena dia dihasilkan pada periode Safawi, periode Islam Safawi cuman di neglect karena dia bukan apa namanya prinsip-prinsip Islamic art yang biasanya berkaitan tentang aniconic atau misalnya ya geometris gitu. Kajian-kajian visual di geometris dan anikonik gitu. Tapi kan kalau di sini yang dimana anikonik itu ya diupayakan supaya tidak menyembah gitu kan itu seperti itu kan tujuan awalnya. Cuman kalau kita ngelihat secara sejarah tidak melulu seperti itu dan bahkan kisah Nabi pun diminiaturkan untuk orang-orang reflektif untuk apa namanya memberikan message-message orang pada saat itu gitu. Ini ya mendobrak pemahaman Islamic art pada ya pada umumnya gitu. By looking at Persian illustrated manuscript similar to tafsir product, the study show that Islamic art also include figurative and narrative tradition, ya, which played an important role in shaping how Muslim understood sacred stories. Jadi seperti itulah bagaimana awal sampai akhir tulisan saya terbentuk ya teman-teman dan memang banyak limitasi dan banyak saran mungkin yang akan disampaikan dan dari diskusi yang bisa kita lanjutkan. Cuman intinya saya mau bilang bahwa pendapat saya tetap sama dari awal, mungkin bahkan serupa dengan apa yang disampaikan Zahro dan Bu Joanna Pink bahwa sekarang bahwa eh, penafsiran itu mediumnya sudah banyak dan sudah diverse. Salah satunya adalah medium visual gitu. Dan bahkan tradisi tersebut meskipun belum bisa dibilang visual tafsir pada periodenya Safawi, tapi tradisi itu sudah hidup lah ibaratnya sudah hidup pada periode Safawi sampai ya periode Persia tentunya dan sudah tersebar gitu pada ya sudah scattered lah ibaratnya periode penafsiran ayat Quran dengan ilustrasi meskipun ini tidak bisa dibilang tafsir produk per se but I will say that eh, ini adalah produk penafsiran lain yang terembed dalam medium lain mungkin seperti itu. Eh, Baik, mungkin sampai sini saja. Nanti kita bisa lanjutkan ke pembahasan diskusi nanti.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nuril. Ini adalah tema yang sangat kreatif ya dan mengajak kita dari apa namanya bidang kajian ilmu Al-Quran dan tafsir itu untuk em, apa keluar dari kelaziman misalnya tafsir sebagai tafsir genre gitu ya, kitab-kitab tafsir fokusnya biasanya itu. Tapi ini mencoba untuk melihat kerja-kerja tafsir di luar genre tafsir gitu. Eh, yang tentu saya kira ini menarik. Saya nggak tahu apakah Mas Nuril juga engage dengan diskusi para scholars tentang tafsir sebagai analytical kategori ya, tafsir sebagai kategori analitis. Karena itu menjadi perdebatan sendiri juga di kalangan scholar tafsir. Em, apa namanya, banyak alat tafsir itu sebenarnya apa sih? Terus kemudian ada eh, diskusi tentang tafsir beyond tafsir genre. Kemudian ada konsep misalnya tafsir as a product yaitu kitab-kitab tafsir itu atau tafsir as a process. Mungkin yang disampaikan ini bagian dari proses itu. Jadi mengambil makna dasarnya menjelaskan tadi yang dipakai oleh Nuril. Ada perdebatan ini. Nah, tapi saya jadi ini adalah pertanyaan ya apa komen sekaligus pertanyaan dan saya juga mengundang teman-teman untuk komen atau bertanya di chat maupun secara langsung ya nanti malah kita undang rencananya secara langsung. Ini ada Mbak Faizah nanti dan ada Mas Tuhain yang mau komen juga. Tapi eh, pertanyaan saya begini untuk mengawali ya. Kira-kira apa yang pertama tadi, apakah Mas Nurul engage dengan diskusi terkait dengan tafsir sebagai analytical kategori? Kemudian, ketika kita menjelaskan ini sebagai tafsir itu kira-kira bentuk stretch enggak atau apa ya, sebentuk pemaksaan atau enggak? Ataukah ada istilah emik kemudian apa kepada dalam istilah emik yang bisa menjelaskan atau istilah yang memang dipakai pada waktu itu ya untuk menjelaskan kerja-kerja seperti ini. Em, saya nggak tahu kan ada konsep iktibas, ada apa lagi dan lain-lain ya yang ada tafsir, ada takwil, ada tadabbur, ada eh, apa istilah-istilah emik yang saya nggak tahu gitu. Apakah kira-kira ada istilah itu? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ini yang berikutnya bukan bukan pertanyaan mungkin, tapi sekedar apa namanya refleksi bersama aja. Tadi Mas Nurul tuh menggunakan kata saya memakai teori. Nah, kira-kira mungkin nggak kalau relationship kita dengan teori itu kita geser dari kata memakai atau menggunakan menjadi to think with. Jadi teori itu sebagai sebuah em, apa namanya kerangka yang menemani kita untuk berpikir gitu. To think with gitu. To think with em, misalnya Barthes concept of apa tadi saya lupa misalnya apa ya myth or something gitu. Eh, karena ketika memakai kita menggunakan kata menggunakan atau memakai itu rasanya dia seperti alat terus yang memberikan kita kompartmentalisasi. Oke, ada connotation, denotation, kemudian myth, kemudian kita masuk-masukkan itu. Nah, kira-kira ketika kita menggunakan istilah I think with a particular theory atau a particular concept, eh, itu kira-kira ada bedanya enggak dengan ketika saya mengatakan I use atau I apply a particular theory gitu atau ketika saya mengatakan saya menggunakan untuk memakai teori. Itu refleksi saya. Kemudian yang terakhir terkait dengan apa namanya ilustrasi figuratif tadi ya apa inak ikonik gitu ya. Em, saya curiga apa saya agak terbatas wawasan saya terkait dengan ilustrasi dalam apa secondary literature dalam riset-riset akademik ya. Tapi saya kira cukup banyak. Saya membaca beberapa yang dalam waktu yang lama lalu, jadi saya tidak bisa apa namanya mengingat judul-judul persisnya. Tetapi saya curiga, jangan-jangan sudah memang tidak ada dalam scholarship tidak ada perdebatan bahwa dalam tradisi Islam itu ada figuratif
illustrations gitu. Nah, eh, bahwa itu sebenarnya pernyataan yang mapan, eh, karena misalnya dalam figuratif illustrations pun itu kan tidak realis. Saya kira poinnya itu di tidak realisnya itu, karena kemudian eh, apa namanya, itu kan gambar-gambar yang tidak bisa kita kenali kan, gampangannya bentuk wajahnya itu kan tidak bisa kita kenali, meskipun kalau di era salju ketika ada apa Mughal atau apa, kita bisa melihat matanya jadi sipit. Kalau apa namanya ditulis di Persia abad tertentu, kemudian di Mughal matanya agak berbeda dan lain-lain karena konsep kecantikan bla 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 ya, tapi kan kita tidak bisa mengenali bahwa ini siapa gitu. Em, jadi itu apa namanya, pushback sedikit saya ke Mas Nuril, jangan-jangan bahwa dalam apa namanya illustrations, Islamic illustrations, Islamic art itu adanya figurative illustrations, figurative paintings itu adalah sesuatu yang memang sudah diterima oleh scholars, eh, bukan sebagai sesuatu yang ditolak gitu, meskipun mungkin ada fokus-fokus ke kaligrafi dan yang lain. Agak panjang ya, saya menggunakan privilege saya sebagai moderator. Em, Kira-kira direspon atau kita mengundang teman-teman yang lain, Mas Nuril? Mungkin bisa tampung dulu kali ya, Bu ya. Oke, boleh. Ini saya Mm-mm. panggil tadi ada Mbak siapa, Wafael ya. Mas Khairul Hadi silakan, terus nanti Mbak Faiza ya Mbak, silakan bicara. Sama siapa ini, Mas Muhammad Yusuf juga kalau mau muncul. Silakan Mas Ya, Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ini sangat baru ya Mbak bagi saya. Gimana ya caranya menafsirkan tapi karena ada kaitan dengan ilustrasi ya, kan begitu intinya. Lah kira-kira ada nggak Mas Nuril itu menemukan di ayat-ayat yang berdimensi hukum Mas? Saya ini orang hukum, jadi kayak misalnya cerita Oh iya, iya. kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kan masuk masuk narasi hukum itu ada nggak ilustrasinya gitu. Iya, 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 iya. Jadi apakah itu juga punya sumbangsih dalam memberikan tafsir ahkamnya maksud saya sebagai Mm-mm. satu hukumnya itu. Saya kira menarik itu kalau saya bisa bawa ke dalam dunia studi studi konsen saya di hukum Islam dan usul fikih. Terima kasih itu aja sebagai Iya, iya. terima Terima kasih. kasih, Mas Heru Hadi. Ya. Terima kasih. Nuril mau direspon atau kita panggil yang lain lagi? Jadi gabungan sama yang Bulin tadi ya. Boleh silakan, atau mau direspon dulu biar nggak itu. Boleh dah, boleh, boleh. Iya, Ya, ya, silakan. ya. Untuk yang pertanyaan pertama tentang tafsir as analytical categories, mungkin saya masih agak terbatas ya, karena pembahasan saya tentang tafsir itu masih yang saya baca itu banyak lebih ke GORK gitu, lebih ke bagaimana tafsir-tafsir yang diproduksi oleh subjeknya gitu, kayak lay like exegesis atau misalnya tafsir jenis-jenis lain lah. Dan mungkin ini karena terbatasnya ilmu saya karena belum sampai ke pembahasan itu karena terlalu fokus pada ya ini apa namanya kajian semiotiknya, lebih kepada fokus kajian ilustrasinya. Jadi mungkin itu bisa menjadi suplemen yang kuat nantinya ketika saya akan membahas tentang penamaan ulang atau reinterpretasi ulang tentang apa sih tafsir itu gitu. Bagaimana tafsir itu either dia proses atau dia sudah hasil buku yang ibaratnya buku yang misalnya atau misalnya siapa siapa yang bisa menafsirkan Quran gitu kan. Dan kalau misalnya ditarik lagi ke sekarang gitu, saya pernah berdiskusi bahkan salah satunya dengan Egy Tanadi, teman saya itu yang banyak menginfluence saya. Dia juga bilang katanya kalau dia pendapat misalnya tafsir itu udah nggak bisa baku lagi ya, karena eh, penafsiran tuh bisa diverse dan bahkan sekarang pun siapapun bisa ya dengan kemampuan tertentu bisa untuk ya menginterpretasikan ayat gitu. Dan itu mungkin jadi bahan-bahan apa namanya landasan saya nantinya untuk lebih fokus juga kepada analytical tools-nya gitu. Dan Iya, Pak. Sorry saya putus. Ya saya karena kita karena dalam dunia akademik kita kan Mm. membutuhkan sebuah kategori analitis. Ya, Misalnya ya, 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 betul. konsep Islam itu sebagai Mm. kategori analitis, maksudnya apa, religion sebagai kategori Mm. analitis apa, society, atau di sini tafsir. Mm. Jadi bagaimana kita melihat tafsir itu sangat hari ini gitu loh. Ya. Dan Mm.
apakah jangan-jangan ketika kita menggunakan tafsir untuk menjelaskan apa yang dilakukan di Kisah Anbiya itu sebuah pembatasan atau kayak apa ya, stretch gitu, too much of a stretch atau apa. Ini saya hanya mumbling aja ya, saya hanya ngelantur aja. Nah, Mas Nuril kan yang riset, siapa tahu itu membantu berpikir ke depan gitu loh, tentang kategori-kategori, apakah kita menggunakan kategori emik atau etik, itu kan kategori etik yang kita paksakan Hmm. dari luar gitu kan. Nah, apa kategori-kategori emik yang dipakai oleh orang-orang itu dalam menjelaskan itu. Sorry, go ahead. Semoga nggak memutus rangkaian. Ya, jadi sebenarnya ya mungkin ini limitasi dan apa namanya karena framework saya yang masih kurang, saya tuh ngelihatnya bahwa ketika terakhir kan Mitchell berbicara tentang bahwa si ilustrasi itu bisa jadi at least ya secara literal gitu kita maknai bahwa ilustrasi itu bisa menjadi interpreter Quran gitu. Nah, itu kan saya maknai sebagai bahwa ilustrasi itu memiliki makna yang sama dengan seorang mufasir gitu. Seorang yang membuat tafsir, penafsiran gitu yang ya saya kembali ke makna awal tafsir saja Bu itu. Jadi mungkin ini problematikanya juga ya. Dan saya jujur saja ini. Jadi kayak ini kembali kepada pemaknaan saya terhadap tafsir. Tafsir itu ya al-fasr wal bayan. Jadi dia ingin apa namanya memecah apa namanya ingin memberikan makna dan itu saya korelasikan dengan pemahaman saya tadi tentang image as quasi objects itu. Jadi ya itu sebatas itu saja Bu. Dan mungkin harus saya setuju dengan Ibu tadi misalnya ada istilahnya either itu etik dan lain sebagainya ya itu mungkin jadi suplemen tambahan nanti buat tulisan saya. Terus yang kedua tentang pemaknaan istilah ya. Pemaknaan kalau misalnya saya nggak tahu ya Bu, karena saya belum dan ini salah satu kajian yang menurut saya rada mahal dan menurut saya ini juga rada sulit diakses gitu. Mengapa? Karena pertama kajian-kajian tentang ilustrated manuskrip terutama Qisasul Anbiya ini sangat sangat sulit saya dapatkan referensinya. Saya mendapatkan satu referensi yang saya dapat dari Amerika waktu itu. Itu pun saya beli agak mahal gitu. Dan itu nggak menjelaskan secara apa namanya kaitannya dengan resepsi Quran gitu. Dan itu cukup bagi saya cukup berat gitu. Lalu misalnya ketika saya mengetrack gitu, apakah visual tafsir? Makanya tadi kan saya bilang saya ngetracknya agak berbeda. Misalnya dari proses Islamic art gitu. Kan saya nyari art itu kan berkaitan dengan ilustrasi ya. Di situ saya cari apa yang bisa apa yang terkait gitu. Dan di situ saya agak kesulitan sehingga sampai eh, saya banyak membaca sampailah kepada versian manuskrip dan versian miniatur gitu. Dan disitulah perjumpaan saya dengan kisah Sul Ambia gitu. Dan tentunya walaupun seperti itu ya agak susah. Dan bahkan informasi tentang kisah Sul Ambia ini saya dapatkan dari website British Library-nya waktu itu. Website library yang menjelaskan bahwa oh ternyata ada kisah-kisah kenabian gitu dalam manuskrip-manuskrip Persia gitu. Ya, jadi untuk istilah dan pemaksaan mungkin memang kan tadi mungkin saya sudah ini agak agak dipaksakan sedikit ya karena berbeda juga approach-nya dengan yang dilakukan Joanna Pink dan oleh Zahro yang mana mereka itu emang dalam kajian tafsir juz amma udah literally tafsir gitu. Sedangkan yang saya ini kan lebih kepada manuskrip Kisosul Ambia gitu. Ya cuma saya merelate-nya bahwa Ambia inilah yang bisa menjadi titik poin saya untuk bagaimana saya berargumentasi oh ini bisa dijadikan bahan dari eh, apa namanya diskusi saya ini. Jadi seperti itu, Bu. Dan terus yang ketiga tentang teori atau to think with, iya mungkin ya saya setuju untuk menggunakan lebih sekarang untuk mungkin menggunakan kata to think with aja ya. Jadi dia menjadi kita membersamai lah. Karena mungkin karena ini terlalu strukturalis ya, karena kajian-kajian ini ya udah terlalu apa namanya Todorov teori udah lima, pakemnya lima, lalu ada Barthes yang kajiannya dua gitu. Jadi ya saya hanya terpaku sama itu. Jadi ya makanya tadi saya bilang, oh saya memakai gitu. Mungkin di lain kesempatan ya kita bisa apa namanya ya, jadi bahan, jadi tidak hanya terpaku pada teori tersebut, mungkin juga bisa menjadi bahan rethinking lah teori-teori tersebut gitu. Jadi tidak hanya terpaku, tidak ngikutin alur dan lain sebagainya. Jadi ya untuk momen kita rethinking with jadi lebih lebih seperti itu. Seperti ya tadi to order signification kan denotatif, konotatif, mitos. Terus siapa namanya Todorov, equilibrium sampai new equilibrium dan lain sebagainya gitu.
Yang terakhir, ya figurative illustration ini kan emang sebenarnya kalau saya yang baca ya, saya baca dari kajian-kajian perdebatan seniman itu bahwa memang kajian miniatur figuratif itu tertolak apabila itu surrealis gitu. Termasuk salah satunya, salah duanya adalah Said Hussein Nasr dan Ismail Roji Faruqi kalau tidak salah tuh. Yang menganggap kalau misalnya ya kajian ini ya misalnya figuratif ini apa bedanya dengan misalnya ya dengan ya lukisan-lukisan surrealis barat gitu. Apa bedanya gitu. Eh, kan ini ya bentuk Islamic art itu diadakan untuk tujuannya supaya orang Islam itu lebih berpikir gitu, lebih kreatif dalam mencari medium medium lain gitu dalam berimajinasi gitu, berkreasi gitu. Cuman kan kalau menurut saya ya ini adalah interpretasi baru ya Bu. Misalnya dalam ya buku The Praiseworthy One itu kan kalau memang ada yang tahu gitu bukunya emang menurut saya ini bisa jadi sensitif gitu. Ya, bisa jadi sensitif karena The Press 21 itu saya punya bukunya cuman dan itu saya beli di luar ya. Itu Ada yang emang ngasih emang susah wajah, diakses. dia membahas yang wajahnya Nabi dimunculkan ya. Iya, betul. Jadi dia menganalisa eh, banyak gambar-gambar Nabi yang muncul di tanah-tanah Iran gitu, di tanah-tanah Persia. Persia misalnya dari misalnya Al-Khanid sampai misalnya Safawi terus sampai misalnya Qajar Iran gitu sampai ya periode Iran modern gitu. Itu dibahas secara secara luas oleh dia profesor art of history of art di Princeton University. Nanti kalau mungkin bisa cek ya kapan-kapan kalian kalau misalnya ada tulisan-tulisannya yang udah apa namanya bagian-bagian dari Pressworthy One itu dan itu cukup besar bukunya dan itu ya itu menurut saya itu kajian interpretasi ulang terhadap pemaknaan seni Islam tersendiri gitu. Jadi ya meskipun kita bisa bilang gitu bahwa ya konsensus ulama banyak menggambarkan bahwa ya tidak etis itu menggambarkan figur gitu manusia termasuk apalagi figur Nabi gitu. Cuman kan dalam prosesnya tersendiri, kita bisa lihat lah dari periode modern aja berapa banyak buku-buku kisah Nabi yang menggambarkan Nabi gitu. Walaupun dengan muka yang ditutupi dengan cahaya gitu. Misalnya Ibrahim, Musa gitu. Dan ini salah satu kajian yang saya teliti di Edinburgh. Jadi tesis saya di Edinburgh itu bedanya adalah lebih ke modern gitu. Jadi approach-nya ke modern tentang bagaimana resepsi eh, penulis dan ilustrator dalam merender ya kisah klasik itu ke imajinasi orang-orang modern gitu. Jadi seperti itu, Bu. Dan lanjut ke Mas Khairul Hadi ya. Untuk ayat-ayat hukum saat ini saya mungkin eh, belum nemu ya Mas, karena mungkin ya terbatas juga ya, karena itu baru yang saya temukan ya sejauh kisah-kisah Nabi gitu. Dan mungkin kalau Mas Khairul Hadi bisa menemukan mungkin dalam bentukan-bentukan yang lebih kontemporer Mas. Kayak misalnya ya eh, ya lebih lebih kontemporer lah misalnya karena saya rasa ya orang-orang udah makin kreatif saat ini dan kajian-kajian Quran pun udah banyak yang diilustrasikan. Jadi saya beli berapa buku-buku anak-anak ya Bu ya. Jadi ada buku anak-anak tuh yang misalnya dia apa namanya kisah-kisah eh, Qurani gitu dan itu dibuat untuk medium anak gitu. Mungkin saya belum tahu ya Mas ya Khairul Hadi. Mungkin ada juga gitu misalnya kisah-kisah tertentu atau misalnya ayat-ayat tertentu yang divisualisasikan dalam buku tertentu dan itu mungkin yang menjadi batasan saya karena saya tidak tahu belum belum lebih explore banyak. Jadi mungkin keterbatasan saya menjawab ya saya sampai situ saja yang saya tahu mungkin banyaknya lebih ke kisah klasik-klasik gitu. Ya, tadi yang mungkin yang contoh saya bawa dari tafsir Juz Amma mungkin bisa dijadikan dan tapi perlu dibaca ulang mungkin seperti itu Mas Khairul Hadi. Terima kasih. Terkait dengan tafsir visual itu apa namanya Mas Rula tidak perlu berpikir terlalu, maksudnya terlalu gimana ya Mas? Bukan, saya tidak melihat persoalan yang sangat serius gitu. Saya pribadi tidak melihat Hmm. persoalan yang sangat serius dalam konsep atau dalam terma tafsir visual, tapi ya hanya apa untuk
apa sharing sesuatu yang mungkin bisa apa ya, menggeliti kita untuk berpikir lebih. Apalagi Hmm. nanti ketika S3 apa apa berencana untuk membahas topik yang terkait dengan ini, pasti nanti tidak akan dikungkung oleh Quranic Studies saja gitu atau tafsir Ya, iya, studies saja, iya. pasti nanti akan engage dengan discourse, um, apa ilustrasi Islamic illustrations dengan lebih apa Arabic literature Iya, iya, dan iya. rumah-rumah yang lain gitu. Jadi Mhm. akan jadi petualangan yang sangat menarik. Em, Sebelum saya panggil Mbak Wafael, saya pengen sharing ada novel yang bagi saya sangat bagus. My Name is Red. Nggak tahu mungkin Mas Nurul juga sudah baca tuh apa oleh Orhan Pamuk, itu memberikan gambaran tentang pergeseran ilustrasi manuskrip sebagai sinaah tradisional gitu, berhadapan dengan gempuran lukisan realis apa namanya dari Eropa gitu. Betul. Oke, Mbak Wafael silakan. Baik, perkenalkan sebelumnya, nama saya Wafa Lailatul Mi'rajiyah. Eh, Kebetulan sekarang lagi semester akhir, S1, jurusan Desain Komunikasi Visual. Sebelumnya, untuk basic ilmu tafsir sendiri, Wafa kurang sih, Eh, kurang gitu. Jadi untuk mungkin eh, dalam ranah riset itu kurang juga gitu. Cuman banyak ketertarikan sangat tinggi dalam hal visual tafsir. Karena sebelumnya Wafa itu alhamdulillah sering ikut lomba MTQ, cabangnya itu kontemporer, yang mana kalau kontemporer itu jadi kita punya makro satu ayat, habis itu nanti kita memvisualisasikan si ayat itu. Jadi ada figural, ada dan banyak sekali gitu tipe-tipe eh, kontemporer, kaligrafi kontemporernya. Oh. Namun di perlombaan itu tuh ada satu larangan yang mana kayak eh, memasukkan satu elemen visual yang mana di sana terindikasi ada apa ya, kehidupan seperti hewan dan lain sebagainya gitu. Mungkin Masnya bisa menjelaskan kayak gitu. Eh, dan juga ada satu pertanyaan lagi. Eh, saya ini kan memang suka sekali di bidang visual gitu. Desain atau pengkaryaan atau ilustrasi buku anak dan lain sebagainya. Dan juga kebetulan salah satu santri juga, jadi seringkali mendapati kitab-kitab yang seperti kitab gundul atau kitab fikih yang mana isinya itu semuanya penjelasannya tekstual gitu, menggunakan Arab itu. Seperti misal kitab tentang fikih atau tentang buyuk jual beli itu. Saya sendiri ketika belajar di pesantren gitu, hal yang lebih saya dapat tangkap itu ketika saya bisa menerjemahkan narasinya menjadi visual gitu. Jadi saya ada keinginan untuk mungkin apakah mungkin gitu ke depannya jika kitab-kitab tentang Islamic fikih itu bisa divisualisasikan gitu sehingga mungkin eh, buat tipe-tipe siswa yang apa ya, cepat tanggapnya di visual itu dapat terbantu. Ya, seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama Kak Wafa. Bu, saya izin ya langsung jawab, Kak Wafa. Silakan. Iya, jadi pertama itu tentang kaligrafi kontemporer maksudnya ya. Ya, Iya, iya. kali. Jadi penafsiran ayat gitu. Cuman kan Oh tadi iya, di ya maksudnya kakak kayak ayat-ayat Quran itu divisualisasikan kan. Jadi bentuknya literally ayat Quran gitu kan. iya, mm, Iya, heeh. Eh, mungkin ini apa namanya? Saya nggak banyak tahu tentang, saya tahu mungkin karena banyak teman juga yang ikut kontes-kontes MTQ terutama dalam kaligrafi kontemporer ya. Cuman mungkin kenapa nggak diadakan misalnya dalam kehidupan dan sebagainya, mungkin itu ya salah satu apa ya, ranah etis yang dipakai eh, oleh ya panitia mungkin ya. Karena mungkin major Sunni school kan biasanya tuh melarang ya untuk menggambarkan figuratif image gitu.
baik itu manusia termasuk dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang to the extent mereka memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu ya. Mungkin ini salah satu usaha dari ya panitia untuk supaya ya tidak keluar lah ibaratnya tidak ada ranah-ranah sensitif yang ditimbulkan dan sebagainya gitu. Suka bisa sampai ke ranah sensitif gitu misalnya. Ya kalau misalnya Nabi Muhammad digambarkan itu kan sudah sensitif apalagi misalnya digambarkan oleh orang-orang yang misalnya kayak dulu Charlie Hebdo dan lain sebagainya itu kan sensitif sekali gitu dan ya ini mungkin salah satu batasannya ditingkatkan lagi supaya tidak ada ya hal-hal sensitif dan ya udah kalian udah fokus aja dalam hal itu seperti itu kalau itu menurut saya karena saya tidak tahu regulasinya seperti apa itu menurut saya saja gitu. Terus kalau misalnya ada ya kalau misalnya potensi untuk memvisualisasikan ya itu mah tentu saja bisa ya. Karena ya sekarang anything anything apa ya semuanya udah apa namanya udah diverse lah. Pembahasan-pembahasan kayak seperti itu untuk divisualisasikan gitu. Bahkan kan misalnya kajian ke microblogs ya kalau 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 tahu itu microblogs itu adalah sebuah blog visual yang ada di internet yang biasanya itu ada informasi dan gambar di dalamnya. Jadi multimodalnya informasi dan gambar. Cuman kan itu kadang suka ada kajian-kajian klasik yang misalnya mengintegrasikan itu misalnya. Jadi eh, ya tentu saja itu pertanyaan bisa atau tidak ya itu kembali ke kawafanya nih. Bisa nggak atau tidak itu challenge diri sendiri tentang itu. Ya mungkin ini keluar pembahasan. Cuman I think ya itu dah nih answernya itu aja. Oke, terkait dengan eh, Mas Nurul sudah? Sudah Bu, sudah, Oke, sudah. sebelum kita panggil Mas Duha, saya mau membaca beberapa pertanyaan di sini. Tetapi sebelum itu, karena tadi Mbak Wafa itu bicara cerita tentang lukisan yang ada kaligrafi Al-Qur'annya, ada Hmm. skripsi beberapa tahun yang lalu ditulis oleh Mbak atau Bu Imasrul Jannah, dosen UIN Sunan Kalijaga saat ini. Itu Oh iya. tentang apa konsepnya adalah resepsi estetis gitu titik berangkatnya Oh itu. iya, iya, ya resepsi tesis. Itu apa namanya mengkaji lukisan yang mengandung unsur kaligrafi atau kaligrafi yang mengandung penggambaran-penggambaran lain dari salah satu pelukis gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi teman berpikir. Ini ada juga yang share foto lukisan kemudian ada eh, Muhammad ya atau apa? Alhamdulillah. Menarik ini. Ini ada beberapa apresiasi positif terhadap apa namanya kerja Mas Nuril ya karena temanya memang sangat out of the box so far dalam kajian di Indonesia dan teman-teman berterima kasih atas itu. Ini ada Mbak Faiza yang bilang temuan menarik Mas mahasiswa kami di Pandan Aran juga menemukan hal serupa dalam manuskrip Mushaf Al-Quran di Gresik abad ke-19. Berarti tahun 1800-an ya kayak Tantowi seiranya tahun mungkin ya waktu-waktu Tantowi Jauhari ya. Yang mana penulis penyalin memasukkan beberapa ilustrasi di dalam mushaf dan banyak iluminasi. Kalau iluminasi mungkin bukan hal yang aneh ya, tapi kalau ilustrasi ini cukup menarik dan mungkin ini bisa menjadi salah satu pertanyaan kita loh. Bahkan saya sendiri juga bertanya dan saya dari tadi sedang berpikir kira-kira jawaban yang mungkin apa? Mengapa ilustrasi ini kemudian masuk dalam genre tafsir sejak abad ke-19? Ada pergeseran apa dalam eh, dunia kita waktu itu atau dalam alam pikir umat Islam gitu? Kenapa kok Tantowi Jauhari berani melakukan hal baru itu, memasukkan gambar gajah dan lain-lain dalam kitab tafsirnya? Kenapa kok Pak Mustaqim menganggap normal menulis kitab apa menulis apa ya tafsir untuk anak-anak itu? Atau ini ada manuskrip juga abad ke-19 gitu ya, Mushaf Al-Quran abad ke-19. Kenapa kok menganggap ada apa dengan ilustrasi dan dunia Islam di abad ini gitu. Kalau dalam apa namanya Arabic literature saya kira sudah sangat lumrah, tapi kalau tafsir kan belakangan ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Yusuf, Mas Nuril bisa nyatet juga.
Wah, luar biasa sekali Mas Nuril. Aku cukup penasaran dengan proyeksi visualisasi pemaknaan Quran yang di masa mendatang. Tapi saya ingin bertanya sebagai sebuah diskursus saja, menurut Mas Nuril, apakah penafsiran atau memahami Al-Quran dengan visualisasi ini memiliki batasan tertentu? Pada batasan seperti apa sesuatu itu bisa divisualisasikan? Saya coba ambil contoh dari diskursus hermeneutics. If I'm not mistaken, pada diskursus hermeneutics, Fadlur Rahman berpendapat bahwa hermeneutika hanya menjangkau ranah syariah dan muamalah, di luar ranah akidah, tidak bisa menjangkau aspek akidah atau ketuhanan. Terima kasih. Oke, ini yang lain memberikan respon-respon. Ini siapa yang nge-share? Oh, Mas Muhzi. Ya, terima kasih juga Pak Muhzi yang sudah menjadi wasilah ya, lewat melihat apa namanya storynya Pak Muhzi ini dosennya Nuril. Saya bisa punya inspirasi. Kita punya inspirasi untuk ngajak Mas Nuril ngobrol bareng kita. Silakan tadi mau direspon Mas Nuril sebelum kita panggil Mas Duha. Belum di unmute? Sorry, sorry. Ya, Oh iya ada. maaf ini ada Pak Jajang juga. Pak Jajang apakah mau hadir bersama kita mengizinkan kita mendengar suara Pak Jajang setelah ini? Silakan Mas Nuril. Iya, jadi apa namanya? Tentang pergeseran gitu antara dari misalnya kenapa sih banyak inkorporasi ilustrasi-ilustrasi pada tafsir itu gimana itu karena kalau saya baca ya dari pembacaan saya terhadap John Apping itu secara 150 tahun itu ada perubahan pergeseran dari manuskrip menuju ke teks yang lain gitu dan perubahan itu kan karena yang manuskrip yang dianggap apa namanya cetakannya sudah berubah dan lain sebagainya maka dan juga yang khusus kepada bukan orang-orang yang awam gitu. Ini pada scholars biasanya. Nah, ada upaya-upaya yang mencoba untuk yaitu untuk apa namanya membuka tafsir ini ke khalayak umum gitu dengan salah satunya untuk mempermudah pembahasan ya adalah dengan menginkorporasikan ilustrasi dan lain sebagainya gitu dan salah satunya kalau kita ngelihat periode modern ini bahkan gambar-gambar tersebut ditujukan kepada young audiences jadi kayak anak-anak kecil gitu supaya untuk stimulasi karena gambar itu kan untuk menstimulasi pemikiran otak ya di otak itu ibaratnya gambar itu berbicara kepada si pembaca tentang apa yang ingin dia sampaikan gitu. Makanya itu yang saya gunakan di Mitchell gitu. Jadi menurut saya kalau saya pembacaan saya selain karena apa namanya ada masif transformasi di landscape media dalam 150 tahun terakhir, ada juga karena penurunan apa namanya budaya praktik-praktik tradisi manuskrip culture gitu yang diubah digantikan menjadi print dan lain seterusnya. Seperti itu mungkin menurut saya Bu ya. Dari pembacaan saya terhadap ya media transformation from manuscript to print and beyond itu yang disampaikan Bu Joanna Pink gitu. Terus kalau tadi misalnya apa batasan-batasannya untuk saat ini pun kalau misalnya eh, untuk bagaimana gambar itu divisualisasikan seperti yang saya bilang itu lebih ke vektor image. Jadi gambar yang menunjukkan interaktif gitu. Cuman kalau misalnya sampai batasan eh, saya rasa apa ya? Saya belum menemukan titik sampai mana batasan itu bisa diinterpretasikan gitu. Mungkin sampai mungkin ranah etis kayak misalnya penggambaran nabi dan lain sebagainya. Walaupun penggambaran nabi pun sudah banyak kita temukan gitu. Dan eh, di klasikal kisah-kisah klasik pun banyak yang diilustrasikan gitu. Di kontekstualisasi modern pun seperti yang tadi tafsirnya Abdul Mustaqim, tafsir juz amanya Pak Abdul Mustaqim itu juga dikontekstualisasikan, diilustrasikan. Mungkin apa ya? Saya belum tahu sampai mana batasan itu bisa dikatakan. Mungkin ya saat ini ya mungkin lebih ke ranah-ranah yang etis gitu. Nah, itu mungkin jadi PR juga ya. Ini bagus sekali nih ya. Mungkin pertanyaannya bagus sekali bisa eh, mungkin ada yang ngebahas mungkin kalau misalnya sampai mana batasan-batasan ini berlaku gitu. Terima kasih Mas Yusuf atas pertanyaannya. Oke, iya, apa namanya untuk memahami kenapa terjadi pergeseran itu saya kira kita juga perlu memahami kondisi dunia modern ya, pergeseran yang dialami Ya, dunia Islam secara epistemik dan lain-lain karena saya kira tidak akan ada satu jawaban kenapa kok tiba-tiba
kita merasa nyaman atau merasa mungkin memasukkan gambar dalam kitab tafsir misalnya. Em, ada berbagai penjelasan gitu dan itu akan menarik kalau kita refleksikan juga. Tidak harus Ya. sekarang ya, tapi at least kita mengantongi beberapa pertanyaan yang bisa kita bawa pulang. Oke, Mas Duha, silakan siap-siap. Ini saya mau membacakan pertanyaannya Pak Jajang. Satu, perlu penjelasan tentang manuskrip culture pada naskah tersebut. Seperti apa? Ini penting agar posisi ilustrasi itu jelas dalam konteks budaya Persia masa lalu. Mengapa Nabi dilukis oleh mereka? Mengapa beda dengan budaya manuskrip Nusantara yang Hmm. menghindari gambar Nabi, meski banyak juga gambar-gambar tokoh wayang sampai di Bojonegoro. Ini menarik ya. Saya bukan ahli manuskrip Nusantara, jadi tapi di sini kita dapat informasi bahwa menggambar-gambar Nabi, ini Nabi Muhammad atau nabi-nabi umum ya, Pak Jajang atau nabi-nabi yang lain juga itu tidak lazim gitu ya. Bu Mukjizah banyak menulis aspek ilustrasi dalam manuskrip Nusantara ini. Oh, terima kasih referensinya Pak Jajang. Kemudian pertanyaan kedua, apakah bisa digambarkan genealogi kitab Qisasul Anbiya itu sejak kapan muncul, bentuk narasi ulang kisah-kisah itu di berbagai budaya sampai era modern bagaimana? Gimana mau direspon atau kita panggil Mas Duha dulu? Boleh panggil Mas Dua, Bu? Silakan Mas Duha, tadi mau bertanya apa? Halo, oke, menurutku jelas ya. Oke. Hmm. Suaraku juga jelas nggak ya? Oke. Jelas. Eh, ada, ada 3 pertanyaan dan 1 pikiranku tentang sejak kapan ilustrasi masuk ke dunia tafsir ya. Em, Pertanyaan ketigaku adalah pertanyaan pertamanya Kang Jajang. Jadi nanti aku akan bicara juga tentang ilustrasi di naskah yang berhubungan dengan tafsir di Nusantara. Tapi yang pertama mungkin adalah yang paling singkat. Bagaimana dengan iluminasi? Apakah kita bisa kayak menggarap iluminasi dengan sudut pandang POV yang cukup mirip dengan ini? Karena kalau anak Jogja yang melihat iluminasi pasti semuanya akan dilihat sebagai resepsi estetis, kemudian kita akan terkungkung dalam teori resepsi gitu. Jadi ini adalah kayak pencerahan juga yang memecah kepala kita untuk keluar dari situ, tidak terkungkung dalam resepsi estetis terus. Jadi bagaimana dengan iluminasi? Karena dia tidak selalu memenuhi syarat yang tadi Nuril atau Fauzan katakan. Dia harus vektor image, dia memungkinkan adanya interaksi, tapi itu juga bisa dipertanyakan nggak sih apakah yang berbentuk ilustrasi itu berarti dan selalu berarti tidak adanya interaksi antara gambar-gambar itu dan pembacanya. Karena bisa jadi juga itu sangat-sangat berinteraksi dengan pembacanya, ilustrasi itu tidak hanya iluminasi. Nah, jadi aku nggak tahu ya, maksudnya mungkin aku yang salah paham interaksi yang dimaksud dalam vektor image memungkinkan interaksi itu interaksi antar gambar atau apa. Em, tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan iluminasi. Kemudian yang kedua, em, Sebentar, ten- apakah maksudnya duha itu apakah kita bisa eh, menafsirkan iluminasi itu dalam kerangka bahwa dia bisa menyokong atau mendukung tafsir atau saya tertentu, maksudnya begitu? ya mungkin bisa seperti itu juga. Tapi em, karena tadi aku melihat Nuril atau Fauzan ini membatasi di ilustrasi dan yang vektor image dan iluminasi yang gambar-gambar apa tadi ya istilahnya itu kayaknya aku sepahamku itu kita bicara tentang ilustrasi dulu, iluminasinya jangan dulu gitu. Sepahamku begitu tadi. Jadi nanti mungkin aku salah, tolong dibenarkan. Tapi iya kemungkinan iluminasi juga menyampaikan tafsir. em,
tafsir yang tidak ada dalam teks gitu. Jadi tafsir yang disimbolkan. Jadi ikut berperan sebagai hermeneutical agent apa ya dari istilahnya gitu ya. Jadi tidak hanya ilustrasi tapi iluminasi juga menjadi hermeneutical agent dalam teks-teks yang punya ilustrasi. Karena tadi ada batasan di vektor image yang memungkinkan adanya interaksi. Ya, aku tadi I see. terganggu dengan itu. I see. Kemudian yang kedua, Bentar, sebelum sama lanjutkan, aku menggunakan privilegeku sebagai moderator supaya jelas. Dan iluminasi itu kalau dalam apa namanya literatur itu biasanya dia anikonik atau bisa ikonik. Kalau saya bertanya ke sampean sebagai orang yang banyak bersinggungan dengan manuskrip ya. how do you define iconic? Maybe I Saya nggak misunderstand. tahu kayak apa namanya. Mungkin maksudnya Mas Nuril, saya pura-pura paham aja. Yang ada gambarnya gitulah. Bukan Ya yang kan semuanya gambar, gambar, figur maksudnya gambar orangnya atau gambar apa hewan atau apa gitu loh yang yang bernyawa. ya Kalau ada pohon, aktor-aktor gitulah. pohon bisa jadi aktor nggak? I see, oke. Oke. Nah, karena apa kosmologi orang dulu mungkin melihat pohon sebagai aktor juga memungkinkan itu. Jadi hal-hal yang sekarang kita anggap non figuratif, dulu bisa jadi figur. Em, Menurutku karena sampean membawa etik tadi ya, jadi aku tidak ingin menghakimi ilustrasi itu gitu. Tapi kalau gambar-gambarnya em, manusia juga kadang muncul walaupun ya lebih banyak yang tidak manusia atau hewan, tapi kadang-kadang juga muncul. Kalau di Nusantara ya, em, lebih spesifik lagi biar aku nggak salah politically correct nih, spesifik di Jawa ya. Kalau yang Melayu atau yang Sunda, nanti Kang Jajang biar berkomentar. Yang Melayu biar Bang Fadli yang berkomentar. Tapi spesifik di Jawa itu lebih banyaknya, walaupun juga muncul kadang-kadang lebih banyaknya non manusia non hewan, tapi walaupun muncul juga yang itu. Kemudian jadi udah boleh belum nih yang kedua? Boleh, halal. Oke. Ya, Yang kedua, tahan terus ya dari tadi ya. Silakan. yang kedua, maaf ya Nuril, maafkan moderatornya. Iya, Em, iya. what's eh, aku mungkin ini aku yang itu ya sedang suudzon, tapi aku merasanya apa tadi ya, penafsiran konotatif atas gambar-gambar itu terdengar di aku tuh seperti anakronik gitu. Dan tadi Nuril juga bilang mungkin ini saya terkesan asal comot tafsir ini itu gitu. Em, Tanpa, kalau boleh aku lanjutkan, tanpa memastikan apakah benar si artis ini, whether the Iya, iya. artist read the tafsir, kemudian like they really wanted to represent the tafsir dalam bentuk paintings ini. Tapi terdengar di aku tadi anakronis, jadi mungkin itu aku yang suudzon aja. Em, tapi bagaimana itu tadi, dan kalau memang ada buktinya bahwa tafsir-tafsir itu dipakai, kayaknya akan menarik juga kalau dieksplorasi bagian pertanyaan ini. Jadi korpus tafsir apa yang mendasari eh, gambar-gambar itu, dan kenapa korpus tafsir itu tidak dihadirkan sebagai teks gitu. Ada, kalau kita mau apa ya, sok-sokan politis gitu, jadi ada agenda politik apa dalam menghadirkan tafsir-tafsir itu dalam halaman yang sama dengan teks tapi dalam bentuk yang lain, dalam wujud yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nih tentang Kang Jajang nih. Pertanyaan pertamanya Kang Jajang. Em, Posisi terima kasih sudah mensituasikan ilustrasi yang ada dalam Qashasul Anbiya ini. Tapi sebelum aku lupa, nanti tolong di drop lagi ya informasi tentang manuskripnya di BL nomor berapa gitu. Aku biar biar bisa lihat-lihat juga Qashasul Anbiya di British Library yang nomor berapa. Eh, tapi ilustrasinya tadi disituasikan dalam tradisi berilustrasinya Persia itu bagus sekali. Tapi yang menurutku dan ternyata Kang Jajang juga melihat ada miss di situ itu adalah
mensituasikan naskah ini dalam manuskrip culture, tapi kalau dalam catatanku writing culture dan intellectual culture dalam Persia di abad itu. Jadi naskah-naskah apa saja yang diilustrasikan, kalau aku boleh Ya. mengkonkretkan pertanyaanku ya, naskah-naskah apa saja di Persia saat itu yang diilustrasikan dan bagaimana Qasas Anbiya ini berhubungan dengan naskah-naskah itu. Apakah aneh Qasas Anbiya diilustrasikan ini atau dia tidak aneh? Itu jadi selain ilustrasinya ini maknanya apa dalam tradisi berilustrasi di Persia, tapi Qasasul Anbiya dalam manuskrip culture, dalam writing culture, dalam intellectual culture Persia pada abad itu bagaimana posisinya dia sebagai teks yang diilustrasikan ini. Karena dalam naskah Nusantara kita tidak kekurangan naskah yang bisa sih diserempet-serempetkan diserempet-serempetkan itu apa ya? Tapi kamu paham lah ya. Diserempet-serempetkan dengan Qasasul Anbiya yang juga berilustrasi. Bahkan kemarin kalau kalian mau ke pameran proyekku, nanti ada satu naskah nahwu yang diilustrasikan dengan wayang setiap halamannya. Dan ilustrasi itu mungkin tidak berhubungan dengan teks, tapi mungkin juga berhubungan. Dan kita punya di luar naskah nahwu yang diilustrasikan itu naskah yang berkaitan dengan Nabi yang ada ilustrasinya itu banyak sekali di Nusantara. Tapi seperti Nabi-nabi atau Nabi Muhammad? Nah, Nabi itu tidak berarti tidak necessarily Nabi Muhammad. Yang aku pernah lihat itu Nabi Yusuf misalnya. Karena Nabi Yusuf, ya Nabi Muhammad ya famous lah ya. Kita semua pengikut Nabi Muhammad yang Islam yang di Jawa. Tapi Nabi Yusuf ternyata second famous di Jawa. Jadi yang bahkan menurutku kalau Maulid itu tidak diterjemahkan dalam bahasa Jawa, kalau yang Nabi Yusuf, Nabi Nuh itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Dan kadang-kadang mereka diilustrasikan. Ilustrasinya itu kayak Wali Songo gitu. Yang sekarang dianggap sebagai gambar Wali Songo, itu ternyata ada sebagai ilustrasi dalam teks naskah Serat Yusuf gitu. Dalam sebuah area di Jawa. Nah, kita tuh tidak kekurangan di situ. Jadi kenapa kamu jauh-jauh ke BL, ke British Library untuk nyari itu? Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya itu pertanyaan. Kalau aku mau senakal Mbak Lin, aku akan bertanya itu. Tapi pertanyaannya ini kan seperti Kang Jajang tadi itu ya, dan bagaimana ilustrasi itu berbeda dalam tradisi Persia dan tradisi Nusantara. Karena kamu sudah melihat tradisi Persia, nanti disertasimu membandingkan aja dengan tradisi Nusantara. Kemudian kamu mencari naskah-naskah Nusantara yang ada di BL kalau kamu memang pengen liburan ke London gitu ya. Jadi kalau kamu mau S3 di UK, naskah-naskah Jawa yang di UK yang ada ilustrasinya, ada iluminasi itu juga banyak. Jadi kalau kamu mau memperluas tadi cakupannya tidak hanya ilustrasi tapi iluminasi, kemudian memasukkan naskah Jawa, membandingkannya dengan naskah Persia, that you will make a very good dissertation. Dan I'm really looking forward to it. Jadi sudah diketok palu di malam ini, disertasi Muhammad Nuril Fauzan adalah tentang itu. Tapi itu pertanyaan yang sangat sangat menarik dan aku akan menutup dengan tentang itu tadi ya, ilustrasi dalam tafsir. Nah, tadi tentang ilustrasi dan Serat Yusuf itu akan membawaku pada pikiranku tentang ilustrasi dan tradisi tafsir. Serat Yusuf selama ini belum masuk dalam genre tafsir, dalam scholarship tafsir di Indonesia ya. Serat Yusuf dan Hikayat Yusuf, kemudian ada apa ya? Apa sih Mbak? Ya Allah, Yusuf dan Zulaikha karyanya siapa? Mas Azam Bahtiar tadi ada di sini. Karyanya siapa ya? Pokoknya Sufi Persia nulis tentang Yusuf Zulaikha. Al-Jami sama Mbak Abdurrahman Jami. Abdurrahman Jami. Ada nggak sih Abdurrahman Jami? Ya mungkin ada Abdurrahman Jami ya. Anggaplah aku benar ya. Jadi Yusuf Zulaikha karangan Abdurrahman Jami itu menyebar di Persia. Ada ilustrasinya. Kemudian
Hikayat Yusuf. Tapi lebih banyak ilustrasinya dan iluminasinya itu Serat Yusuf di Jawa. Em, tapi itu semua tidak masuk dalam genre tafsir. Kalau itu dimasukkan dalam genre tafsir, berarti kan se- eh, pertanyaan Mbak Lin tadi itu predates modern period kan ya. Jadi atau itu modern period ya, tergantung how do you define modern period kan ya. Eh, tapi itu pra abad 19. Jadi dari abad 16, abad 17 itu sudah diilustrasikan, sudah diiluminasikan, abad ke-19 diilustrasikan. Bahkan abad 18 akhir lah sudah diilustrasikan gitu. Jadi kalau itu dimasukkan ke dalam tafsir, kalau kita berpikir ulang tentang batasan tafsir, kemudian kita masukkan itu, kemudian kita lihat materialnya, maka em, pertanyaan tadi itu akan akan tidak hanya dihubungkan dengan modern turn gitu. Jadi em, pergantian era ke era modern, kemudian era print. Tidak hanya itu, tapi bahkan di manuskrip culture pun juga ada itu. Jadi kenapa ilustrasi masuk dalam tafsir itu em, bisa lebih nuans kalau kita juga perluas perspektif kita tentang apa itu tafsir. Gitu. Terima kasih. Dan aku ingin menutup dengan terima kasih Muhammad Nurul Fauzan karena ini benar-benar mendobrak anak Win Suka dari kungkungan teori resepsi. Sangat ciamik. Terima kasih. Terima kasih. Ketika tadi em, Duha cerita tentang Serat Yusuf atau apa Hikayat Yusuf dan lain-lain. Oke, kita keluar dari pertanyaan isi tafsir or not, isi tafsir, beyond tafsir genre what not. Em, Cuman bagi saya menarik saja bahwa dalam genre kitab tafsir yang apa ya, kitab tafsir proper dalam tanda kutip ya. em, Apa namanya, kalau misalnya melanjutkan tradisi yang ada, itu kita membayangkan akan masuk dalam kitab tafsir modern, let's say abad ke-19 ke sini, itu adalah kisah-kisah Nabi gitu kan, karena itu yang banyak ditemukan. Tetapi kan kalau di Tantowi Jauhari itu malah eh, misalnya kayak gajah lebih ke sains gitu ya. Karena juga ada debat tentang Israelia di era ini dan lain-lain yang menganggap itu terlalu fly high, whatever itu yang membuat kita nggak rasional dan lain-lain dan seterusnya itu. Saya melihat itu sebagai menarik aja, cuman komen aja ini. Kemudian saya jadi ingat tadi Mas siapa, Mas Khairul Hadi itu bertanya tentang potensi untuk diskusi atau refleksi tentang konteks hukum, tetet hukum dalam gambar. Saya jadi ingat itu apa namanya, buku-buku tentang surga dan neraka itu apa apa siksaan-siksaan di neraka. Nah, itu kan kapan munculnya? Itu kan saya membayangkan ada gambar orang minum khamr terus kemudian dihukumnya apa dan lain-lain, itu kan menjadi menarik ya, dan itu tidak bicara hukum sebagai hukum per se, tapi mungkin ada isu moralitas di situ, isu saya nggak tahu mau ya, semacam mendorong orang untuk berbuat baik atau apa, itu saya kira menarik. Tapi ketika kita keluar dari imajinasi hukum sebagai hukum ya, yang sempit seperti era modern hari ini ya, ketika hukum menyatu dengan moralitas dan lain-lain, itu menarik. Kapan mulai munculnya saya juga nggak tahu, apa namanya, genre literatur seperti itu tentang hukuman hari Kalau akhir. nggak salah Modern. abad 19 Bu ya. Baru Saya ya ingat itu salah ya. satu Print ya abad culture 19. ya itu ya. Kalau sebelum saya nggak tahu kalau di Arabic literature Ya. prior to sebelum abad ke-19 itu termasuk Ya, genre yang lazim atau enggak? Enggak ya? eh, agak nggak lazim sih. Cuman saya ingat salah satu penulis yang paling tersohor Siksa Neraka atau banyak ya judul-judulnya tuh makin lama makin berubah. Ada Siksa Neraka, Siksa Wanita yang tidak taat terhadap suami, ada eh, Surga Neraka, macem-macem gitu. Dan salah satu penulis yang paling tersohor itu ada namanya Ember Rahim Shah kalau nggak salah. Itu saya sempat juga tertarik dengan kajian tersebut itu waktu itu. Di makanya beberapa baca kali komik-komik tersebut Bu. Oke, ini Mas Duha juga nge-share ada Yumi Sugahara baru neliti tentang literatur surga neraka itu. Nah, itu mungkin Mas Khairul Hadi bisa apa namanya, apa ya, melihat karyanya ya. Tapi fokusnya Mas Yumi Sugahara ini di
Indonesia. Menarik itu. Oke, silakan direspon Nuril. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin serupa ya tadi kayak dari Jajang dan Mas Duha tentang manuskrip culture-nya itu. Jadi emang ini kan salah satu apa namanya eh, tracking informasinya agak-agak sulit gitu. Jadi saya agak mencoba bagaimana kadang mungkin agak lompat-lompat ya. Cuman saya mencoba mengkontekstualisasikan pada periode Safawi waktu itu. Jadi eh, Illustrated Sebentar, sebelum dilanjutkan, ini tuh siapa tadi kitabnya yang mengarang siapa namanya? yang ini. Oh, Anissa Puri. Tahun berapa itu beliau? Oh iya ini. Nah, ini adalah pertanyaan yang cukup unik ya Bu. Kalau saya lihat itu beberapa informasi orang yang meneliti sebelumnya dia itu bukan penulis aslinya. Jadi ada yang diatribusikan Annisa Puri pada abad 11 gitu, agak jauh gitu. Dan itu unik ya menurut saya. Saya belum 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 bisa ngetrack kenapa ada atribusinya ke sana, kenapa politiknya bisa ke Annisa Puri tersebut. Lalu eh, dan iya siapa painternya pun eh painternya motifnya apa itu masih masih pertanyaan besar Bu dari ini yang masih 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 yang sudah menjadi yang sudah tertemu jawabannya adalah produksi Kisosul Ambia ini bukan dibuat pada apa namanya bengkel ya kita sebutnya bengkel bengkel manuskrip ya sebutnya karena bengkel manuskrip ini kan ada painternya ada penulisnya ada penulis Ilustrator hotnya. ya biasanya menyebutnya kayaknya ya. Ya, heeh. Jadi bengkelnya itu di luar bengkel yang elit gitu, elit. Maksudnya elit circle tuh kayak keraja-raja gitu. Ini di yang bengkel yang buat ya khalayak umum gitu. Mungkin ya buat komisi khalayak umum yang tidak se-advance elit gitu. Karena kalau yang elit stylenya itu rada berbeda, Bu. Eh, ntar mungkin saya jelaskan dalam manuscript culture-nya ya, Bu ya nanti. Jadi manuskrip culture-nya itu kan illustrated manuskrip itu mulai memuncak. Pokoknya banyak sebelumnya banyak sudah dibuat illustrated manuskrip. Cuman periode abad dinasti Safawiyah abad 16 itu melihat adanya pemuncakan dari 14 sampai 16 itu adanya surge ya, kenaikan dalam produksi illustrated manuskrip. Dan makanya yang tadi saya bilang peak-nya itu pada periode Safawi abad 16 terutama pada Syah Tasmas. Dia membuat Syahnameh. Jadi Syahnameh ini ada suatu epik Iran ya, Bu. Jadi epik Iran yang eh, sudah dari dulu gitu dibuat dan itu atribusinya kepada Ferdowsi. Ferdowsi itu hidup di zaman yang era Khilkhanid atau Ghaznavi. Saya rada lupa gitu. Cuman Bukan, agak jauh. dia abad akhir abad ke 10 insya Allah. Dan Oh iya, Syahnameh itu kalau saya ingat dulu pernah baca itu dia menandain the rise of Persian literature. iya, iya. Itu Jadi salah kayak satu yang tulisan, ya, karena itu kan Shahnameh itu apa namanya ya menandakan adanya grammar atau bahasa Persian yang baru. Kalau akademik banyak bilang seperti itu. Dan Shahnameh ini kan Book of Kings. Jadi ceritanya tentang sejarah-sejarah eh, sejarah-sejarah apa namanya baik itu yang artifisial atau bukan tentang sejarah-sejarah Persia yang diatribusikan sebagai legitimasi dari raja-raja pada periode tertentu supaya rootnya kembali ke raja-raja itu. Jadi ingin mengembalikan nuansa-nuansa dramatis, nuansa-nuansa jaya Persia pada era Sasanid gitu. Kan ini agak jauh, jadi banyak dikembalikan ke situ. Nah, pada periode eh, agak jauh lah, pokoknya itu berkembang terus. Syahnameh itu dibuat berkali-kali. Ada Syahnameh Syah Ismail sebelumnya, pokoknya ada Syahnameh apa sebelumnya. Nah, dan paling paling monumental adalah Syahnameh Syah Tahmasp. Itu karena di ilustrasinya itu banyak, lebih banyak dan ukuran bukunya cukup besar. Saya nggak tahu sekarang di mana itu, tapi bisa di track mungkin Syahnameh Syah Tahmas untuk di informasi lebih lanjutnya. Dan itu adalah bentuk produk yang dibuat oleh King Tahmas gitu untuk legitimasi otoritasnya pada saat itu. Jadi raja-raja Persia itu biasanya membuat suatu produk untuk elit, suatu produk elit ya untuk menandakan otoritasnya gitu. Dan kisah-kisahnya banyak mengambil kisah-kisah
dari raja-raja terdahulu, kisah-kisah hero terdahulu gitu. Dan dan main sebagai macamnya. Nah, Ada bagaimana itu juga bisa sampai? kayak sorry, ada Kalila Dimnah Fabel itu saya Iya, juga kurang iya, tahu iya, kapan. Terus iya. Alaf Lailah Walailah itu saya kira Mm-mm, illustrated juga mm-mm, itu. mm-mm. Iya, iya. Iya, Kalila Wadimna itu juga sempat disebutkan tuh pada periode setelahnya kayaknya kalau nggak salah ya. Dan bagaimana sampai ke Qiswasul Anbiya karena eh, pada saat itu kan major religion ya, official religionnya adalah Syiah gitu, Syiah Isna Asyar gitu. Dan atribusi kepada nabi-nabi termasuk yang paling utama adalah Nabi Muhammad itu menjadi sangat penting bagi mereka. Jadi mereka menganggap, oh saya punya legitimasi dan root kekuatan saya, root ilmu saya datangnya dari Nabi Muhammad gitu. Bahkan eh, eh, A- Ali pun sering digambarkan gitu. Nah, sampailah kepada periode di mana eh, banyak-banyak kisah lain, termasuk kisah-kisah nabi-nabi. Di samping hero-hero lain pada hero Sasanid dan lain sebagainya, muncullah di sini kisah-kisah nabi sebagai otoritas keagamaan juga. Di ketika mereka memproduksi tersebut, itu sebagai bahan produksi keagamaan gitu. Dan eh, setelahnya itu jadi yang bercampur ada yang sifatnya bercampur dengan hero-hero, ada juga yang terpisah gitu Kisosul Ambia. Nah, setelahnya itu masuklah periode Kisosul Ambia. Nah, dan ini banyak juga diambil referensinya dari kitab-kitab sebelumnya meskipun eh saya nggak tahu apa namanya secara spesifik kenapa Kisosul Ambia ini eh, bisa muncul dan berkembang gitu dalam manuskrip culture pada saat itu. Dan iya, karena keterangan informasi ya, karena kekurangan informasi manuskripnya tersedia cuman ada informasi sedikit ya, misalnya ini didapatkan dari siapa, tidak ada informasi lebih tentang bagaimana ini terinfluence, bagaimana informasi ini terdapat, bagaimana tafsir mempengaruhinya, bagaimana politisasi saat itu. Ya kita baru baru bisa mengatakan hal tersebut karena ya ini baru berupa karena asumsi yang muncul karena ya pada saat itu search dan picknya manuskrip ilustrasi itu karena sebagai sebuah legitimasi kerajaan gitu. Jadi yang lain ngikut saja gitu. Cuman kan ini masih belum bisa dibuktikan secara evidensial gitu karena belum ada evidence-nya maka ya ini masih bisa terbantahkan tapi menurut sepengetahuan saya ini terpengaruh dari adanya lonjakan produksi manuskrip culture pada abad 16 yang berpengaruh ke kisah-kisah nabi yang awalnya digunakan sebagai legitimasi otoritas gitu cuman setelahnya banyak orang-orang yang membuat komisi orang-orang awam sehingga dibuatlah di bengkel-bengkel tersebut jadi untuk koleksi untuk koleksi keagamaan dan lain sebagainya itu sejauh sejauh yang saya bisa bilang, Bu. Saya itu apa? Thank you Nuril. Saya masih bertanya-tanya apakah abad ke-16 itu benar-benar the search of manuscript culture itu saya masih bertanya dan kenapa Mm-mm. saya ragu juga tidak ada alasan yang berarti. Saya juga tidak punya Iya. data, tapi saya masih meragukan itu. Ya kita bisa cari bareng-bareng Heeh. nanti. Iya, Eh, iya. terus tar gini, apa kisah Selandia itu sebagai genre mulai muncul kapan sih? Abad 11 kalau nggak salah ya. Itu ada di buku Travis Zadeh kalau nggak salah ya. Saya Dan lupa. itu belum illustrated di abad-abad itu. Tidak, tidak. Misalnya kayak Ibnu Katsir itu kan ada belum illustrated. Belum, belum. Jadi genre Kisosul Ambia saya lupa ya. Pokoknya itu kan dimulai dari Israiliyat ya. Bapak Israiliyat pertama saya agak lupa siapa yang namanya. Pokoknya ada istilahnya mungkin mungkin bukan Bapak Israiliyat lebih diatribusikan sebagai ya orang-orang orang Persia yang mengenal yang memperkenalkan Israiliyat. Nah, itu kan mulai dari situ genre Kisosul Ambia itu mulai mulai banyak ya Bu di situ dari situ. Itu mungkin bisa dikaji ulang dalam nanti misalnya kajian tafsir Persia gitu dan lain sebagainya. Cuman, nah Hmm. ini ada kesenjangan apa namanya kesenjangan waktu ini dan atribusi kenapa bisa sampai ke Anisapuri di abad 11 itu masih menjadi pertanyaan besar dari eh, kondisi sosial politik dan kondisi manuskrip culture pada saat itu, Bu. Mungkin tadi saya ingin menambahkan ya, mungkin search bukan search manuskrip culture, lebih ke search illustrated manuscript Hmm, gitu. oke 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 Iya, oke. iya. Dan dan menarik tadi ketika Nuril mengkontraskan antara Syahnameh dengan Kisah Sulambia gitu ya. Mm-mm. Saya tidak Mm-mm. tadi kan Nuril menyampaikan bahwa munculnya literatur ini sebagai respon terhadap Syahnameh gitu, Iya, figur-figur oh. King era
Sasanid, dan apa namanya direspon dengan apa namanya Kesulambia. Ya, apa itu bisa kita cari lagi historically, apakah secara historis apakah memang benar demikian, atau Iya, itu salah satu argumen saja yang bisa menjelaskan lahirnya literatur itu. Kita juga perlu ngecek kapan apa genre tulisan apa kisah Sulambia itu mulai muncul kapan, benih-benihnya seperti apa. Wah, sampean kalau apa Mas Nurul ini kalau mau meneliti ini akan masuk kepada belantara yang sangat apa sangat ya, luas. menarik ya. Eh, Iya, terus ya tentang genealogi tadi itu saya belum bisa jawab ya Mas Duha dan Jajang karena keterbatasan informasi dan manuskrip yang tersedia dan dan ini sudah apa namanya dan buku suplementar yang membahasnya pun sudah 2001 ya Bu, dan sampai saat itu pun saya belum bisa ngelihat ada yang membahas tentang Kisah Surabaya tentang manuskrip ini gitu per se gitu, kecuali buku tersebut gitu. Jadi nggak tahu itu kenapa bisa ditinggalkan karena mungkin salah satunya informasi yang susah didapatkan gitu. Saya tuh eh, salah satu alasan kenapa saya meragukan abad ke-16 The Search of Illustrated Manuscript Culture itu Hmm. karena kalau dalam buku My Name is Red itu justru era-era decline, mulai decline. Turki Utsmani ya konteksnya tentu ya kalau apa namanya bukan Oh iya Safawiyah ya iya kalau iya. di apa kalau My Name is Red itu karena pertemuan dengan Eropa Iya betul dan betul. lain-lain yang mereka punya tradisi ilustrasi painting lah menjadi apa ya Hmm. realis gitu. Dan Iya. ya saya belum pernah mendengar itu. Jadi itu menarik apakah untuk Persian manuskrip itu apa illustrated manuskripnya itu mulai mengalami search abad ke situ dengan adanya Safawiyah karena ada patron banyak dan lain ataukah eh, secara umum. Tapi kalau Arabic literature saya kira sejak sebelum itu sudah banyak karena itu ilmu kuno, ilmu tradisional bagian dari Sinaah kan ya. Anyhow, tapi Iya. ya itu obrolan apa yang bisa kita cari bareng-bareng ke depan. Iya, Adakah iya. kira-kira respon lain atau Mas Nurul belum selesai tadi? Mungkin yang pertanyaan iluminasi belum ya Bu ya. Oh iya betul, itu dia. Itu tentang mungkin maksud interaksi di sini maksudnya antara gambar itu menunjukkan buat interaksi kepada kita ya. Mungkin itu bentuk interpretifnya narik kita. Tapi yang saya maksud vector image ini adanya interaksi antara elemen-elemen penting eh, di ilustrasinya gitu. Misalnya kayak tadi kan antara tiga orang itu ya malaikat turun karena misalnya ada proses obedience dari eh, Ibrahim dan Ismail gitu. Nah, itu yang saya maksud. Dan Kak, Mas, siapa namanya Mas Duha tuh bisa cek tentang vector image di bukunya Crash and Van Leeuwen judulnya Visual Grammar. Itu saya baca full bukunya karena saya tertarik dengan kajian semiologi dan semiotik dan itu ngebahas tentang ya bagaimana gambar itu ya memberikan makna yang beragam gitu. Dan itu salah satunya seperti itu. Jadi kalau misalnya iluminasi itu saya rasa saya kurang tahu ya Mas. Mungkin ya banyaknya kajian Quranic Reception. Cuman yang saya maksudkan kalau di sini ada ayatnya, ada ayat Qur'annya. Entah itu iluminasi itu emang terkait dengan ayat atau tidak. Ya mungkin bisa jadi ya emang adalah Quranic Reception. Cuman tidak tidak sampai to the extent dia bisa menafsirkan ayat gitu. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Dan ya mungkin bisa dibantah dengan misalnya oh ternyata ada ornamen yang kaitannya dengan ayat dan lain sebagainya. Saya belum tahu sampai situ. Cuman menurut saya itu kalau yang saya maksud dari Quran ilustrasi Quran di sini adalah vector image as interpreter yaitu adanya interaksi di dalam ilustrasi tersebut yang menimbulkan makna dari ayat-ayat Quran yang dimaksud seperti itu. Nah, jadi terus seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya terus tadi ya mungkin apa kronologi untuk dan lain sebagainya ya tidak bisa saya jelaskan karena keterbatasan informasi yang saya dapatkan. Terus apalagi tuh maknanya ya maknanya udah tadi di genealogi mungkin ya oh iya iya iya. Eh, ya mungkin itu saja sih Bu sejauh saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Adakah yang lain teman-teman yang mau komentar terakhir atau bertanya?
Oke, terima kasih. Sepertinya sesudah apa namanya sudah mencapai klimaksnya ini Mas Nuril. Saya pribadi mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman koordinator Lingkar Baca Nun ya, tim Lingkar Baca Nun sudah mau diajak sharing bersama dengan kami dan sebagaimana disampaikan Mas Duha ini apa cara membacanya Mas Nuril ini fresh sekali ya, menambah imajinasi kita tentang bagaimana kita bisa mendekati em, apa namanya tafsir atau bagaimana kita bisa mendekati ilustrasi gitu. Dalam kaitannya dengan Al-Quran tidak hanya resepsi estetis itu orang Jogja itu ternyata di Jakarta bisa visual Tapi tafsir gitu ya. iya, tapi sebenarnya Bu saya juga menggunakan itu ya resepsi estetis hermeneutis itu dalam kajian saya yang Edinburgh gitu. Itu salah satu pijakan awal saya mengkaji yang untuk kajian Edinburgh itu pijakan awalnya itu. Ya Ya, dan yang penting kan saling memperkaya. iya, Apa iya salah betul. satu tujuannya kan kita kulaan imajinasi ya ini bagaimana kita bisa apa namanya melihat masa lalu ini dengan kerangka yang lebih banyak gitu dengan alternatif kerangka yang lebih banyak dan kita berterima kasih kepada Mas Nuril sudah membantu kita untuk berimajinasi lebih dalam apa namanya membaca teks dari masa lalu. Saya kira tantangan dari Mas Tuha tadi juga menarik bagaimana membandingkan dengan Terus apa namanya Nusantara. tradisi manuskrip di Nusantara atau mungkin justru fokusnya nanti ke situ, we never know gitu kan. Terima kasih sekali lagi ya Mas Nuril ya. Adakah apa satu dua patah kata terakhir yang mau disampaikan ke kita? Eh, saya agak bingung ya. Mungkin apa namanya ya? Ya saya ingin ini lebih ke terima kasih aja Bu ya sudah difasilitasi untuk apa namanya untuk bagaimana diskusi yang menurut saya ini awalnya saya agak 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 anxious ya karena saya rasa ini eh, nggak eh, ya nggak bagus lah menurut saya gitu dan saya masih jauh Hmm. dari kata bagus gitu Ini jadi kalau misalnya bagus, saya nggak mengatakan itu nggak bagus ya. Maksudnya apa iya yang Mas Nuril tulis itu udah melampaui banyak guru-guru Mas Nuril pada zamannya gitu. Dan apa namanya dan di sini kita semua murid semua guru jadi kita semua iya iya saling iya sharing oh, kita oh. tidak takut apa ya bertanya hal yang bodoh gitu atau misalnya saya juga kalau nggak tahu ya nggak tahu tahu ya apa Mm-mm. bertanya ya bertanya gitu. Jangan khawatir jadi it was a great job dan sangat membantu kita itu insya Allah akan jadi amal jariahnya Mas Nuril membantu kita berimajinasi lebih. Ya, thank you so much everyone. Ya mungkin nanti akan ya ide-ide masukan-masukannya akan mungkin kalau misalnya ini bisa berhasil di publikasi dan lain sebagainya mungkin masukan-masukan tadi akan sangat membantu saya. Terima kasih Lingkar Baca Nun dan Ayat Indonesia atas fasilitas yang sangat valuable ini. Termasuk Bulin dan juga Pak Muzi ya khususnya sebagai eh, mentor saya pas penulisan ini. Gitu, terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, kita tutup ya. Sampai jumpa di Lingkar Baca Nun berikutnya yang ke-28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.